Michael yang akan membuat semua rencananya di sini. Left, right, water. It's not a game, it's a rich game. Di awal film, diperlihatkan pemeran utama dalam film ini yaitu Michael Scofield. Dia baru beres ditato oleh seorang wanita. Takes guys a few years to get the ink that. Sepertinya, tato itu bukan sembarang tato. Di keesokan harinya, Michael melakukan perampokan di salah satu bank. Anehnya, ketika polisi datang, dia seperti menyerahkan diri. Apa yang ada dalam kepala orang satu ini? Dalam ruang sidang, dia mengaku bersalah kepada hakim. Bahkan, pengacaranya yang bernama Veronica pun tidak berdaya dibuatnya. Namun di masa hukumannya nanti, Michael meminta ditempatkan di penjara dekat rumahnya. Yang menjadi masalah, penjara itu ditempati oleh para tahanan level 1 atau para penjahat dengan kasus besar, dengan masa hukuman 5 tahun penjara. Dalam riwayat tahanan, terlihat Michael mempunyai penyakit diabetes tipe 1. Michael berada satu sel dengan Sucre. Michael ditemani Sucre memasuki lapangan. Sucre lalu diperkenalkan seorang kakek tua pecinta kucing bernama D.B. Cooper. Dia adalah pembajak pesawat dengan uang curian $1,5 juta. Setelah itu, Michael memperhatikan dengan seksama kondisi penjara ini. Lalu, dia memasukkan majalah ke dalam lubang saluran air. Dan dia berkata sedang mencari seseorang bernama Lincoln Burrows. Lincoln Burrows dikabarkan telah membunuh kakak wakil presiden dan divonis hukuman mati. Dan untuk menemui Lincoln hanya ada dua cara, yaitu di gereja dan IP atau industri penjara. Untuk masuk ke bagian IP harus melalui John Abruzzi. Dalam sel penjara, Michael seperti membuat origami. Lalu, cerita flashback pada saat Michael berkunjung sebagai tamu penjara. Lincoln berkata dia tidak membunuh siapapun, bahkan dia sampai bersumpah. I swear to you. Lincoln menyadari bahwa dirinya telah dijebak. Michael bertemu dengan John Abruzzi dan memintanya untuk dimasukkan dalam bagian IP. Tak lupa, dia meninggalkan origami angsa kepada Abruzzi yang nantinya akan berhubungan dengan alur ceritanya. Kembali ke Michael yang sedang mendapat pemeriksaan rutin karena penyakit diabetesnya. Nah, dokter ini dia bernama Sarah Wayne Tankerdy, dan ternyata dokter cantik ini anak dari gubernur. Ketika Sarah keluar, Michael bergegas memasukkan origaminya ke dalam saluran air di ruangan itu. Di gereja penjara, Lincoln terkejut karena Michael berada di sana. Getting you out of here. Menurut Lincoln, mustahil untuk keluar dari penjara ini. Namun Michael membalasnya. What if you design a place it isn't? Kemudian, Michael dipanggil oleh kepala penjara bernama Pop. Dia mempertanyakan mengapa orang sepintar Michael masuk penjara. Terungkap di sini, Michael adalah insinyur struktural. Dan alasan Pop memanggil Michael ke sini untuk meminta bantuannya tentang miniatur Taj Mahal. Miniatur ini akan menjadi hadiah ulang tahun istrinya. Dengan satset, di sini Michael menolaknya. I can't do it. Berpindah ke LJ, dia dimarahi ibunya karena kasus narkoba yang menimpanya. Dalam obrolan ini, LJ adalah anak yang pintar, namun sikapnya berubah setelah negara api menyerang, dan itu berhubungan dengan ayahnya. Veronica mengunjungi Michael. Nah, Veronica ini sudah paham betul dengan sikap Lincoln dan Michael. Dan terungkap, Veronica adalah mantan pacarnya Lincoln. Michael memberinya kesempatan untuk Veronica mencari tahu tentang siapa yang menjebak Lincoln. Scene berpindah ke rumah Uskup McMurrow. Dua orang pas pampres sebelumnya meminta McMurrow jangan ikut campur dalam kasus Lincoln. Namun McMurrow tidak bisa menurutinya. I'm not a man to equivocate. Kembali ke penjara, John mendapat informasi bahwa Fibonacci-nya ditemukan. Dan ternyata dalam amplopnya terdapat origami angsa. Dan itu artinya ini adalah bagian dari rencana Michael. Michael melihat origami yang dia buang di rumah sakit sampai ke lapangan. This thing will go a whole lot easier if you just hire me. John menanyakan tentang Fibonacci. Namun hal ini dimanfaatkan Michael untuk menjadi bagian IP. Tidak terjadinya kesepakatan, malah terjadilah keributan. Alhasil, Michael dipanggil kembali oleh Pop. Sel isolasi selama 90 hari adalah hukuman untuk perlakuannya. Eits, tidak semudah itu Ferguson, karena Michael mempunyai tameng yaitu miniatur Taj Mahal. Dengan dalih tekanannya tidak tersebar, maka bangunannya akan runtuh. Nah, karena hal itulah, Pop tertarik dengan penawarannya. Berpindah ke Uskup McMurrow yang sedang tertidur. Karena mendengar suara, dia pun terbangun. Dan Veronica yang mendengar kabar kematian itu langsung menyadari bahwa Lincoln dijebak. Dia pun memutuskan untuk mulai menindaklanjuti kasus Lincoln. Berpindah ke Lincoln yang mendapat kunjungan. Dan ternyata LJ adalah anak dari Lincoln. Namun dalam obrolan mereka berdua, LJ tidak peduli dengan hukuman mati ayahnya. You're already dead to me. Berpindah ke Sucre yang mendapat kunjungan dari tunangannya bernama Mary Cruz. Tanpa basa-basi, mereka pun celepot.
Dalam pemeriksaan rutin, Dr. Sarah memberikan hasil labnya yang menyatakan bahwa Michael seperti tidak mengidap diabetes tipe 1. Ketika Sarah mendapat telepon, Michael kembali memperhatikan kondisi sekitar. Dia melihat ada kabel kawat melintang yang langsung mengarah ke tembok luar. Setelah celepot, Sucre dan Mary Cruz berdebat karena ada orang ketiga dalam hubungannya yang bernama Hector. Michael menemui apoteker untuk memesan obat pugnak. Namun, sebelum menuruti permintaan Michael, apoteker ini penasaran mengapa Michael ingin bolak-balik ke rumah sakit. Yang pada akhirnya uang menjawab semua. Setelah itu, Michael mendapat kabar baik bahwa dirinya diterima oleh John masuk ke bagian IP. Tentu saja itu memudahkan Michael bertemu dengan kakaknya. Dalam obrolan kakak adik ini, sepertinya rencana Michael sangatlah matang. Dia tahu siapa saja yang turut serta dalam pelariannya nanti. Fakta yang sangat keren terungkap di sini, bahwa dulu sebuah perusahaan mendapat kontrak merenovasi penjara ini. Namun, rekan utama tidak sanggup, dan secara diam-diam dia mengoper kontraknya kepada salah satu rekan firmanya Michael. Tentu saja, karena mendapat proyek itu, Michael mengetahui persis detail tentang penjara ini. Lalu, apakah Michael dapat mengingatnya? Bukan hanya mengingat, tapi dalam tato di tubuhnya terdapat sebuah arti yang berhubungan dengan pelariannya nanti. Michael mengajak D.B. Cooper untuk join the party, karena dia akan berguna nantinya. Namun si penyayang kucing itu meremehkan Michael karena baru 3 hari berada di penjara. Di dalam sel, Michael mulai memanfaatkan tatonya. Tato itu berisi teka-teki dan hanya dia yang tahu. Ini tulisannya. Tiba-tiba ada sidak rutin yang dimana seluruh saluran air ditutup agar tidak ada tahanan yang membuang barang selundupan. Sucre menyimpan beberapa barang selundupan. Ketika Michael akan membuangnya, dia terciduk oleh Bellic. Beruntung, kepala penjara Pop datang. Alhasil, Sucre lah yang dimasukkan ke sel isolasi. Bahkan, Bellic dipaksa untuk meninggalkan sel Michael. Sebelum pergi, Bellic mengatakan, Pop mengawasi di siang hari, dan Bellic di malam hari, maka waspadalah. Di gereja, Michael mengatakan kepada Lincoln, kalau rumah sakit adalah tempat terlemah dari keamanan. Terungkap juga di sini, obat pugnak itu adalah obat yang sengaja dia konsumsi agar terlihat seperti mengidap diabetes. Di lapangan, Michael menemukan baut yang dia incar. Baut ini bukan sembarang baut. Akan tetapi, benda ini sudah difikirkan oleh Michael sebelum masuk penjara. Michael pun melonggarkan bautnya secara perlahan. Namun masalahnya, kursi yang dia duduki adalah milik T-Bag. T-Bag ini adalah seorang pedofil. Dia juga adalah pemimpin kelompok kulit putih yang nantinya akan berperang melawan kelompok kulit hitam. Gelinya di sini, dia merayu Michael untuk menjadi pacar keduanya. Namun karena menolak, dia diusir sebelum mencabut bautnya. Di luar penjara, Veronica tetap berusaha keras mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Dia bertanya kepada jaksa yang mengurus kasus Lincoln. Jaksa itu berkata, bukti pistol setelah dipecatnya Lincoln ditemukan dengan bercak darah di pakaiannya dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Di lapangan, Michael kembali bertemu dengan Miles untuk menanyakan obat pugnak. Namun si Miles ini terlalu kepo dengan apa yang dilakukan oleh Michael. Bukan waktu yang tepat, karena ketika Michael akan mencabut bautnya, T-Bag keburu datang. Alhasil, baut itu diambil oleh T-Bag. Bellic yang curiga dengan Michael secara diam-diam menggeledah selnya, hingga dia menemukan kode ini. Michael bertemu dengan John. Dia menggunakan Fibonacci untuk mendapatkan apa yang Michael mau. Kali ini dia meminta cara tentang bagaimana menekan T-Bag yang mengambil bautnya. Setelah itu, dia akan diikutsertakan dalam rencana pelarian Michael. Namun John menolaknya dengan tegas. Bellic yang penasaran dengan kode itu meminta anak buahnya mencari tahanan bernama Alan Squeezer. Namun hasilnya nihil. Terjadi penyelundupan senjata tajam, yang dimana sajam itu hinggap kepada seseorang di lapangan. Beralih ke Michael yang mencari bautnya di sel T-Bag. Namun lagi-lagi dia terciduk. Setelah itu Michael berkata, Whatever it takes, you want me to fight, I'll fight. The bolt from the bleachers, that's what it was for. dari atas, Miles memperhatikan mereka. Di sini, Michael akan mengikuti permintaan T-Bag sekalipun itu bertarung, dengan imbalan baut tersebut. Di luar penjara, Veronica didatangi jaksa yang dia temui sebelumnya. Dia memberikan rekaman kamera pengawas garasi saat malam kejadian. Terlihat dalam rekaman itu, seseorang yang diduga Steadman baru datang menggunakan mobil. Tak lama, terlihat Lincoln menodongkan pistol dan langsung menembak. Karena rekaman itu, Veronica langsung ngedon. Di kamar mandi, Miles mendapat pugnaknya. Namun Miles rupanya mencurigai Michael bersekutu dengan T-Bag. Alhasil, pugnak yang dia butuhkan tidak diberikan. Veronica mengunjungi Lincoln, namun dengan raut muka penuh kecewa. Karena sebelumnya, Veronica sudah melihat rekaman yang terjadi di TKP. Dan Lincoln menceritakan yang terjadi sebenarnya. Bahwasannya saat itu dia dalam kondisi nge-fly, menghampiri mobil dengan membawa pistol. Namun ternyata dia tidak menembaknya, karena orang itu sudah berlumuran darah. Dengan tegas, Lincoln berkata, dia dijebak. Katanya, dia diperintah oleh seseorang bernama Crab Simon agar hutangnya lunas, dia harus membunuh orang itu yang katanya pengedar narkoboy. Namun yang terjadi, korbannya adalah Terence Steadman, kakak wakil presiden. Veronica berkata, mengapa ada orang mau menjebakmu? Lincoln pun membalas, ini bukan tentang aku, namun ini tentang Terence Steadman. Hingga akhirnya Veronica pulang dengan berbekal kekecewaan. Lalu scene berpindah ke jaksa yang sebelumnya bertemu Veronica. Dia didatangi 2 orang pas pampres. Tujuan mereka berdua berkaitan dengan salinan rekaman CCTV yang sekarang ada di Veronica. Kembali ke Veronica yang sedang mendatangi kediaman Crab Simon. Namun ternyata Crab Simon dikabarkan telah tewas. Di penjara, semua tahanan dikeluarkan dari selnya untuk pemeriksaan rutin.
Jump off, fish. Namun yang terjadi, inilah saatnya bagi mereka untuk perang. Di tengah kerusuhan itu, Michael mendapat serangan dari pacar T-Bag. Tak diduga, dia dibunuh oleh kelompok kulit hitam. Masalahnya, T-Bag melihat Michael yang membunuhnya. Setelah kejadian itu, Michael terlihat kena mental. Namun, di lain sisi dia harus tetap pada rencananya. Kembali ke Veronica, dia mendapat telepon dari mantan pacar Crab Simon yang bernama Leticia Beres. Leticia mengajaknya bertemu di tempat ramai agar aman dari tanda kutip mereka. Terlihat dari raut wajah dan gestur tubuhnya, Leticia ini seperti menyimpan rasa trauma yang mendalam. Leticia membeberkan sebuah fakta, bahwa Crab Simon bukan tewas karena overdosol, melainkan dia dibunuh setelah seminggu kejadian Lincoln. Di tengah obrolan itu, Leticia melihat mereka datang dan langsung pergi meninggalkan Veronica. Ternyata yang dimaksud tanda kutip mereka itu adalah dua pas pampres ini. Orang ini adalah suruhan dari dalang yang sebenarnya. Di sebuah tempat healing Blackfoot, Montana, wanita parubaya inilah yang memerintahkan pas pampres itu. Dan siapapun yang menghalangi rencana mereka harus disingkirkan, termasuk Veronica. Michael masih ngagasruk-gasruk bautnya ke lantai. Di samping itu, T-Bag terus menghantuinya dengan ancaman. Tidak menjadi masalah, dia terus mengasah bautnya hingga menjadi sebuah bentuk yang sudah dia perhitungkan sebelum masuk penjara. Nah, di sini kode Squeezer Ellen terkuak. Squeezer adalah pemasok barang industri seperti toilet sel penjara. Nah, Ellen adalah nama baut 6 mm yang menjadi penopang toilet itu. Ukuran baut itu sudah disematkan dalam tatonya, hingga akhirnya kalkulasi menentukan prestasi. Di sisi lain, Michael mendapatkan puknaknya karena Miles telah mempercayainya setelah kerusuhan itu. Di rumah sakit, Michael diambil sampel darahnya untuk membuktikan dia pengidap diabetes level 1 atau tidak. Beruntung, karena dia mendapatkan puknaknya sehingga kadar glukosa dalam tubuhnya naik dan dinyatakan fix diabetes. Keluar dari rumah sakit, Michael langsung digiring oleh Bellic hingga akhirnya bertemu dengan John. Di sini, John memaksa Michael untuk membuka mulutnya tentang Fibonacci. Namun, Michael tetap tutup mulut, dan ini yang terjadi. Setelah Michael dipotong jarinya, datanglah sipir penjara dan langsung membawanya ke rumah sakit. Karena John bekerja sama dengan Bellic, jadi dia tidak mendapat hukuman apapun. Michael pun mendapat pengobatan dari Sarah. Okay, let's take a look at you. Di lapangan, Lincoln sangat marah dengan perlakuan John. Namun, Michael mempunyai rencana untuk mengajak John bergabung dalam pelarian ini. Dikarenakan perusahaan fiktif milik John mengelola penerbangan kecil. Nah, Michael akan memanfaatkannya untuk transportasinya. Dan pemikiran Michael lainnya adalah memanfaatkan Sucre untuk sebagian besar pengerjaannya, salah satunya menggali sel. Masalahnya, Sucre adalah pencuri. Kepercayaan menjadi tanda tanya baginya. Di wartel penjara, Sucre sangat kecewa karena pacarnya Mary Cruz sedang jalan bersama pria lain bernama Hector. Hector? That's right. Ternyata, Michael memiliki sebuah handphone. Di ruangan perkakas, T-Bag meminta dibuatkan alat yang dapat menyiksa korbannya secara perlahan. Pria itu pun memberinya pisau yang bercabang. Most of his guts are hanging right out of his stomach. Berpindah ke Michael yang mendapat kunjungan dari Veronica. Veronica berkata dia telah bertemu dengan Leticia Beres. Dalam pertemuan itu, Leticia berkata ada orang lain di balik pembunuhan kakak wakil presiden. Namun, belum tahu siapa nama orang itu. Sebelum pulang, Veronica berkata akan bertemu dengan Leticia di Elysian Field sore nanti. Kembali ke penjara. Saat dia melaksanakan tugasnya sebagai IP, Michael menyimpan handphone itu di dalam sakral listrik. Namun, itu seolah menjadi solusi bagi Sucre untuk menelepon pacarnya. Tapi, Michael memberinya sedikit penekanan agar tidak membuka tempat itu. Pop bertanya kepada Lincoln, mengapa dia tidak membawa siapapun di hari eksekusinya? Lincoln menjawab, untuk apa dia mau siapapun melihatnya mati? Namun Pop meninggalkan secari kertas jikalau Lincoln berubah pikiran. Dan waktunya hanya tinggal 4 pekan. Veronica kembali bertemu dengan Leticia di tempat yang lebih tersembunyi. Di sini terlihat Leticia benar-benar sangat ketakutan. Akhirnya, Veronica berinisiatif untuk mengundangnya datang ke kantornya. Kembali ke penjara. Sucre terus memperhatikan tempat handphone itu berada. Dan di lapangan, Lincoln melihat Sucre yang sedang berbicara pada temannya seolah dia sudah menggunakan ponsel. Lincoln meminta pada Bellic untuk mendapat waktu ekstra di luar beberapa pekan ke depan. Namun ketika Bellic menolak, dia mempunyai informasi tentang seseorang yang membawa ponsel. Dan karena hal tersebut, Bellic sepakat membiarkannya 1 pekan di luar. Setelah John kembali didatangi oleh Falzon, bawa anak-anak John sebagai bentuk ancaman. Have a good time. Beralih ke Bellic yang menekan Sucre untuk memberitahukan letak ponsel yang dia gunakan. Jika tidak memberitahunya, maka kunjungan suami istrinya akan dihilangkan. Otomatis, karena Sucre bucin, dia pun memberitahunya. Alangkah sakit hatinya Sucre ketika dia tahu bahwa ponsel itu adalah palsu. Ini semua adalah rencana Michael dan Lincoln untuk mengetes seberapa besar Sucre dapat dipercaya. Nah, karena itulah ini waktunya Michael memberitahu rencana pelariannya. Kembali ke Veronica, di sini Leticia memberikan informasi yang dimana Lincoln mempunyai hutang $90.000 kepada Crab Simon dan tidak melunasinya. Akan tetapi, ada yang membayar hutang Lincoln kepada Simon. Nah, itulah permainan yang dilakukan oleh pelakunya. Di rumah sakit penjara, setelah diobati kakinya, Sarah menawarkan Michael untuk pindah ke sel yang lebih aman. Namun Michael berkata, But I think I'd like to face the monsters on my own.
Kembali ke Veronica yang didatangi oleh salah satu pas pampres itu yang bernama Kellerman. Dia menanyakan tentang salinan rekaman itu. Namun, karena Veronica seorang pengacara, dia tidak mudah dibohongi. Setelah Kellerman pergi, Veronica baru sadar bahwa Leticia dalam ancaman besar. Di selnya, John memperhatikan Michael. Sepertinya dia mempunyai rencana lain. Terlihat Sucre sedang berkemas untuk pindah sel karena dia tidak mau ikut serta dalam rencana pelarian ini. Michael mencoba mencegahnya. Can't do that. There's always a solution. We can work it out. Saat jam makan tiba, T-Bag sudah standby dengan pisaunya untuk menikam Michael. Namun tak diduga, John datang mencegahnya. Dengan alasan sama-sama ingin menyingkirkan Michael, T-Bag, John, dan Michael pun bertemu dalam satu ruangan. Once and for all. Dan yang terjadi, T-Bag dijebak John untuk mendapatkan perhatian Michael. Jadi si John itu berpikir ketika tidak dapat informasi yang dia butuhkan dengan kekerasan, maka bentuk perhatian yang dibutuhkan. Kan apa yang Michael butuhkan? Michael langsung to the point. John beri pesawat, maka Michael akan beri Fibonacci-nya. Nah di sini John harus segera keluar sebelum Fibonacci itu bersaksi, waktunya 1 bulan lagi. LJ akhirnya berkunjung lagi ke penjara. Namun kali ini, sepertinya dia sudah menerima Lincoln sebagai ayahnya. I gotta say, I'm not really following what you're saying. Blood. Family. You. Lincoln meminta LJ untuk datang 1 hari sebelum dia dieksekusi. Di dalam sel, Michael kembali mencoba membuka baut toilet itu. Sialnya, Bellic keburu datang. Nah, karena Sucre pindah sel, sekarang Bellic mengirim teman baru untuk satu sel dengannya. Orang itu berasal dari bangsal kejiwaan. Nah, orang ini bernama Kusut. Di lapangan, Michael berkata pada Lincoln, karena ada orang itu, dia akan beraksi di malam hari. Di suatu tempat, 2 pas pampres itu memarkirkan mobilnya. Dan ternyata dalam bagasinya itu ada Leticia. Kemudian, Leticia diseret ke tengah hutan dan akan dieksekusi. Hingga akhirnya, Kellerman datang membunuhnya. Di malam hari, Michael akan mulai beraksi. Namun tak diduga, si Kusut ini mengidap lesi neuroanatomik, yang artinya dia seperti ikan tidak tidur sama sekali. Malam hari selanjutnya, Michael kembali beraksi. Di sini dia mulai sedikit menggeruk-geruk temboknya. Namun selang berapa lama, datanglah si Kusut. Sekarang, Michael mencoba berbicara dengan si Kusut. Dalam pembicaraan mereka, sepertinya si Kusut ini sudah didoktrin oleh Bellic. Tak lama, tiba-tiba si Kusut menyadari tato di tubuh Michael berarti sesuatu. Setelah itu, dokter datang dan memberi obat kepada si Kusut. Namun setelah sipir dan dokter itu pergi, si Kusut memuntahkan obatnya. Si Kusut menduga obat itu membuatnya agar tetap bodoh. Kusut kembali mempertanyakan tato milik Michael. Karena takut terbongkar, Michael berlalu pergi. Di lapangan, Michael curhat kepada John bahwasanya ada masalah yang menghambat pelarian mereka, yaitu Kusut. John tidak peduli hambatan yang Michael alami. Intinya, jika Michael tidak bisa membawanya keluar, maka John akan membunuhnya. Mahal milik Pop hampir selesai. Sebagai ucapan terima kasih, Pop menawarkan bila mana ada sesuatu yang bisa dia lakukan. Michael memanfaatkannya untuk memindahkan si Kusut. Sini, Pop tidak bisa sembarang mengganti teman sel, karena harus adanya faktor kekerasan atau seksual yang terjadi. Itu sudah aturan yang tidak bisa dilanggar. Veronica kali ini berkunjung sebagai pengacara Lincoln. Dia menceritakan apa yang terjadi di luar penjara. Berikut Leticia yang menghilang. Bahkan Lincoln pun kaget karena masalahnya bisa separah ini. Di kamar mandi, Michael kembali dihantui oleh rasa penasaran si Kusut tentang tatonya. Si Kusut bahkan tahu tatonya itu berbentuk sebuah pola. Sucre yang dikunjungi oleh Hector. Sucre kembali terancam posisinya di hati Mary Cruz karena dia tidak bisa berbuat apa-apa dalam penjara. Otomatis, Sucre dipaksa untuk berpikir keras agar bisa keluar penjara segera mungkin. Di ruang logistik, Michael mendapat bahan kimia yang dibutuhkan untuk menciptakan cute poison atau racun manis. Beruntung, setelah dia mendapatkannya, datanglah si Bellic. Let's go be him. Bellic yang mencurigainya menggeledah Michael. Namun Bellic keburu emosi karena Michael mengadukannya ke Pop. Sekarang saatnya Michael menyingkirkan Kusut. Namun sebelum itu, Sin berpindah ke Sucre yang menelepon Mary Cruz. Dan ternyata, Hector membuat informasi palsu bahwa Rita Saldana mengunjungi Sucre yang membuat Mary Cruz marah besar. Namun, dengan level kebuayaan yang maksimal, Sucre dapat mengendalikan situasi. Tetap saja, karena alasan waktu, Mary Cruz lebih memilih Hector. I'm sorry, I gotta go. Di luar penjara, Veronica akhirnya bertemu dengan Ben Forsyth proyek keadilan. Akan tetapi, Ben Forsyth tidak bisa membantu karena saksi dan bukti tidak cukup. Daniel ternyata membuntuti Veronica dan memberitahu Kellerman yang sedang menggeledah rumah. Kellerman menemukan foto mantan istri dan anak Lincoln. Kembali ke sel, Kusut yang kehilangan odolnya murang-maring sendiri. Si Kusut mulai bertindak di luar batas. Karena rasa keponya itu, dia merobek baju Michael hingga terbangun. Si Kusut juga berkata, di tato Michael terdapat sebuah labirin. Michael semakin takut, arti tatonya itu dapat terbongkar. Kembali ke Veronica, dia mendatangi seorang polisi yang pada saat itu berada di TKP. Polisi itu bercerita, pada saat itu dia mendobrak pintu kamar mandi dan menemukan Lincoln yang sedang mencuci celana yang penuh darah. Tentu saja kesaksiannya sangat mempengaruhi hukuman Lincoln. Tak lama setelah itu, asisten Ben Forsyth yang bernama Nick Severin menghampirinya. Nick Severin menawarkan bantuan untuk Veronica. Michael terus dibayangi oleh si Kusut. Tak lama, datanglah John membawa pilihan alat untuk menyingkirkan Kusut antara cairan atau pisau. Dan yang dipilih Michael adalah cairan.
Padahal cairan itu berarti banyak untuk pelariannya. Lalu cairan itu dimasukkan ke dalam tempat odol tersebut. Jadi dia mempunyai dua tempat odol, yang satu berisikan cairan kimia yang didapatkan di ruang logistik, dan yang satu berisi cairan yang didapatkan dari John. Pembicaraan Veronica dan Nick, ada hal yang mencurigakan dari proses banding hukuman mati Lincoln. Biasanya hukuman mati membutuhkan 10 tahun untuk menyelesaikan banding. Nah, di balik itu ternyata ada pengaruh politis, karena mengingat Terence Steadman adalah kakak wakil presiden. Jadi si Terence Steadman ini mengkampanyekan energi alternatif. Nah, jika sukses, maka banyak pihak yang berkaitan dengan minyak akan dirugikan. Lalu Nick menambahkan, jika saatnya kamu berurusan hukum dengan pemerintah, maka peluang untuk kemenangannya sangat kecil. Di lapangan, si kusut ternyata sudah menyalin ingatannya tentang tato Michael ke dalam kertas. Karena keadaan, Sucre akhirnya kembali pada Michael dan meminta untuk diikutsertakan dalam pelariannya. Bahkan untuk sekarang, apapun yang Michael perintahkan, dia akan mengikutinya. Kellerman memberitahu sejarah keluarga Michael Scofield kepada wanita ini. Bahkan hingga motif Michael untuk masuk ke penjara yang sama dengan Lincoln. Karena hal tersebut, wanita ini menyuruh dua agen itu untuk menyingkirkan Michael. Michael sangat terkejut karena tatonya bisa disalin kusut dengan hasil yang persis. Semakin merasa terancam, Michael membenturkan kepalanya. Nah, ketika sipir datang, si kusut mencoba mengungkapkan arti tato milik Michael. Namun, saat dibawa oleh petugas, dia berteriak itu adalah jalan ke neraka. Akhirnya, Sucre berada satu sel lagi dengan Michael. Nah, sekarang kedua cairan itu dilarutkan ke dalam solokan di bawah rumah sakit. Tak lama, datang Sarah untuk mengobati luka Michael. Di sini, Sarah mulai baper kepada Michael. Bersama Sucre, akhirnya Michael bisa lebih leluasa menjalankan aksinya. Terungkap di sini, cairan yang dilarutkan itu bertujuan untuk melelehkan pipa besi. Langkah selanjutnya, untuk merobohkan dindingnya, Sucre diminta untuk membuat suara. Dan inilah yang ada di balik sel. Namun kabar buruknya, Kellerman yang datang ke rumah Daniel memberikan surat. Dan surat itu berisi, Michael Scofield akan dipindahkan besok pagi. Berpindah ke Pop yang didatangi oleh kedua agen itu, tujuan mereka tiada lain tiada bukan untuk memindahkan Michael Scofield dari penjara ini. Setelah itu, Kellerman memberikan amplop yang berisi sepotong sejarah tentang Pop, yang dimana kata Toledo adalah kata yang menakutkan bagi Pop. Smart man, Warden. Di ruangan IP, Michael, Lincoln, John, dan Sucre berkumpul. Tujuan mereka ada di sini adalah untuk menentukan keputusan antara English, Fitz, atau Percy. Namun yang terjadi, mereka sangat bimbang untuk membuang salah satu dari ketiga kata itu. Berpindah ke sel. Ternyata, Pop sudah menunggu Michael di dalam, bahwa Michael akan dipindahkan ke penjara Statesville. Sebelum itu, Michael meminta waktu 3 minggu setelah Lincoln Burroughs dieksekusi. Pop terkejut karena dia baru tahu bahwa Lincoln adalah kakaknya. Namun Pop tidak bisa berbuat apa-apa, karena Michael melawan pihak yang jauh lebih besar darinya. Alhasil, Michael tetap akan dipindahkan besok. Di keesokan harinya, Pop kembali melihat isi amplop tersebut. Sepertinya, Pop mengenali wajah remaja lelaki itu. Kembali ke Nick dan Veronica yang sedang meneliti rekaman yang diduga palsu atau sudah diedit. Dan Veronica berkata, lalu bagaimana membuktikan bahwa rekaman ini adalah editan? Nick membalas, dia mengenal seorang pria. Scene berpindah ke penjara. Saat jam makan tiba, John menghampiri Michael karena telah mendengar gosip yang beredar tentang pemindahan Michael ke penjara lain. Michael berkata kepada John, dia butuh kunci saat kepala penjara pergi pukul 5 sore. Michael meminta informasi dari D.B. Cooper untuk mencegah proses pemindahan narapidana. Menurut D.B. Cooper, Michael harus mengajukan mosi yang disebut putusan sela. Pada saat Dr. Sarah akan melakukan pemeriksaan terhadap Lincoln, dia mendengar informasi bahwa Michael dan Lincoln adalah kakak adik. Tak lama kemudian, Pop mendapat mosi dari Michael. Walaupun mosi itu ditolak, menurut aturan akan butuh 30 hari untuk memprosesnya. Di lapangan penjara terjadi sedikit kericuhan, dan itu adalah akal-akalan John untuk menduplikat kunci yang ada pada salah satu sipir. Di selnya, anak buah John mengisi cetakan kunci menggunakan bahan plastik yang dilelehkan. Kembali ke Veronica dan Nick, yang menemui seseorang yang ahli dalam bidangnya. Menurutnya, rekaman itu sangat bersih dan tidak ditemukan bekas editan. Akan tetapi, ketika adegan Lincoln menembak, disitulah pria ini mendengar ada kejanggalan dalam audionya. Jadi menurut pria ini, audio itu seharusnya bergelombang dan bergema. Kesimpulannya, audio itu direkam di tempat yang berbeda. Mengenai pemindahan Michael, Pop beralasan kendali lalu lintas. Tak lama, waktu menunjukkan pukul 5 sore, waktunya Pop untuk pergi. Namun, Michael tidak bisa meninggalkan ruangan itu, karena lem penopang miniaturnya belum kering. Sekali karena hal itu, Michael akan memanfaatkan situasi. Di sisi lain, John juga akan melakukan tugasnya. Sesampainya di rumah, Pop kedatangan tamu yang tiada lain tiada bukan adalah Kellerman dan Daniel. Kembali ke John, yang berhasil menciptakan kunci duplikat ruangan Pop. Setelah itu, dengan raut muka full senyum, Michael bergabung dengan napi lainnya. Di sini, ternyata Toledo adalah sebuah nama daerah. Nah, di Toledo lah Pop mempunyai anak dari selingkuhannya. Nah, anak itu bernama Will Clayton yang ditemukan telah tewas. Karena ancaman itu, Kellerman menegaskan untuk segera menghilangkan berkas Michael Scofield. Do everything you can, hold on to this one.
Kembali ke penjara, Lincoln didatangi oleh Sarah untuk diperiksa keadaannya. Karena Sarah tahu bahwa Lincoln adalah kakak Michael, dia mengajukan pertanyaan tentang riwayat penyakit keluarganya. Di sini Lincoln sangat tegang karena dia tahu penyakit Michael adalah settingan. Beralih ke Michael yang kembali melakukan aksinya. Kali ini dengan perhitungan waktu kurang dari 15 menit, Michael akan melakukannya dengan maksimal. Pop mendatangi gereja dan bertemu dengan pendeta. Terungkap di sini bahwasannya Will adalah penjahat dan pecandu karena kurang pengawasan dari ayahnya. Dia tewas akibat kecelakaan. Dan yang Pop sesali, dia bahkan tidak bisa melihat anaknya itu dikuburkan. Pindah scene ke Veronica dan Nick yang mendatangi kantor arsip negara. Mereka meminta rekaman asli kejadian Lincoln. Kabar buruknya, ruangan tempat menyimpan berkas itu bocor dan mengubur semua berkas yang ada di sana. Balik ke sel, Sucre sangat tegang karena waktu penghitungan narapidana dimulai, sedangkan Michael belum juga kembali. Terlihat Michael yang sudah bisa mencapai rooftop penjara. Ketika Bellic bertanya kepada Sucre tentang keberadaan Michael, sipir yang menjaga ruangan kepala penjara berkata, dia ada dalam ruangan. Namun ketika dicek kembali, Michael tidak terlihat. Sementara itu, disinilah Michael akan mengetahui jalan mana yang akan digunakan ketika status siaga diberlakukan, dan berapa waktu yang diperlukan untuk pelariannya. Terlihat banyak polisi yang datang melalui jalan Inggris dan jalan Percy, sedangkan Fitz terlihat sepi. What's going on? You're in the ward. Terkejutlah kita ketika Michael sudah berada di dalam ruangan kepala penjara. Anjas, kalkulasi lagi-lagi menentukan prestasi. Namun kabar buruknya, Pop mengabarkan bahwa Michael akan tetap dipindahkan dengan alasan ada kesalahan dalam berkasnya. Just give me the time. Scene kembali berpindah ke Veronica dan Nick yang baru sampai di apartemennya. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat pintu apartemennya terbuka. Ternyata salinan rekaman itu hilang. Di sini, Michael meratapi nasibnya. Dia pun meninggalkan baut itu dan origami ciri khasnya. Dengan tangan dan kaki diborgol, Michael diseret keluar. Semua yang terikat rencana pelarian Michael merasa harapannya sirna sudah. Namun di luar dugaan, Pop datang dan membatalkan pemindahan Michael. Alasannya kesehatan Michael yaitu sinusitis. Berpindah ke wanita parubaya yang memerintah Kellerman. Dia mendapat kabar bahwa pemindahannya tidak berhasil. Karena hal itu, wanita ini sangat kecewa. Dan dia akan menggunakan cara cepat untuk menyingkirkan Lincoln. Di tempat rekreasi, dua agen pas pampres ini meminta bantuan seorang pria yang seperti sudah lama kenal. Di selnya, Michael terlihat sedang mengasah bautnya. Lalu dia kembali masuk ke balik sel. Lalu dia memperhatikan tembok di sana. Namun Sucre kembali dibuat panik karena ketika akan dilakukan pemeriksaan, Michael lagi-lagi belum kembali. Sipir meminta Michael untuk menunjukkan kulitnya. Yang kita tahu, Michael belum kembali. Namun ternyata Michael berkata pada Sucre bahwa dia tidak bisa melewati dindingnya, tapi dia tahu cara melakukannya. Lalu dia mengungkapkan bahwa pelarian ini sudah direncanakan terjadwal, namun sipir sering datang untuk menghitung para tahanan. Karena hal tersebut, Michael tidak bisa bekerja untuk melewati dindingnya. Di sini, Sucre memberi pilihan untuk Michael, yaitu lockdown. Jadi sistem lockdown ini akan mengunci para tahanan selama sehari, bahkan sipir pun tidak akan datang. Nah, sistem lockdown ini berlaku ketika para tahanan marah. Dan untuk membuat mereka marah, Sucre mempunyai ide untuk menaikkan suhu ruangan tersebut. Di samping itu, pria yang sebelumnya ditemui oleh Kellerman, dia bernama Diamond. Si Diamond ini mempunyai orang di dalam penjara. Melalui telepon, dia menyuruh orang itu untuk membunuh Lincoln. Di sini juga dengan $100, Michael mendapat alat yang dia butuhkan. T-Bag akhirnya comeback setelah penyiksaan yang dia terima dari John. Rekan-rekan selnya pun memberi hadiah remaja bernama Seth untuknya. Michael kembali melakukan aksinya. Kali ini dia memanjat untuk sampai ke mesin AC. Setelah sampai, dia pun merusaknya. Tujuannya agar ruang tahanan panas dan mereka akan berontak. Veronica yang mengunjungi Lincoln dikejutkan oleh Nick yang sudah berada di sana. Namun Lincoln berkata dia menemukan sesuatu yang membantu. Menurut Nick, ada seseorang yang menelepon polisi dengan nomor yang tidak dikenal. Sosok itu melaporkan telah melihat Lincoln lari dari garasi dengan celana berdarah. Lalu teman Nick melacak nomor itu yang ternyata bertempat di Washington DC. Di tengah suhu yang sangat panas, Michael menjiplak gambar yang ada di tatonya. Gambar ini bukan sembarang gambar, melainkan akan sangat berguna dalam pelariannya. Tak lama kemudian, semua tahanan dikeluarkan. Beruntung karena T-Bag sudah kembali, dialah yang menjadi provok untuk berontak. Hingga akhirnya, sipir memutuskan untuk lockdown. Di samping diberlakukannya lockdown, Michael mengajak Sucre untuk membantu aksinya. Di sisi lain, Nick dan Veronica akan pergi ke Washington DC untuk mendatangi lokasi nomor tersebut. Suasana semakin tidak terkendali. Ruangan pengawas pun jebol, alarm dibunyikan. Hingga pada klimaksnya, T-Bag menemukan kumpulan kunci salah satu sipir yang terjatuh. Itu artinya saatnya melawan. Michael dan Sucre tetap melanjutkan aksinya. Yang Michael ketahui bahwa di balik dinding ini ada saluran yang mengarah ke pembuangan air tua penjara. Nah, apabila bisa menembus pipa yang ada di balik dinding itu, mereka bisa masuk ke rumah sakit.
Lincoln harus mengakhiri waktu kunjungannya karena situasi darurat ini. Dia pun dibawa oleh sipir bernama Bob. Namun di tengah perjalanan, para tahanan sudah berhasil menerobos pintunya. Samping itu, Michael mulai merancang alat yang akan digunakan untuk mengebor dinding. Sebelum dilakukan, Sucre bertanya, "Bagaimana kau tahu di mana pipanya?" Di ruang sakit, ketika Sarah keluar dari ruangan tersebut, para tahanan melakukan pemberontakan. Dan ketika Sarah kembali, dia melihat sipir sudah tergeletak di lantai. Sarah dapat keluar dari ruangan itu. Lincoln berusaha melindungi sipir yang telah baik kepadanya. Nah, inilah yang digambar oleh Michael. Dia bahkan tidak perlu menggunakan martil. Dan ini alat satu-satunya untuk menjebol dinding setebal itu. Jadi caranya, lubangi di kedua ujung tanduk, mata, ujung hidung, bagian bawah taring, dan ujung kepangan. Dan selanjutnya, gubernur yang sudah mendengar kerusuhan di penjara, dia menanyakan Sarah putrinya. Bob menegaskan bahwa putrinya baik-baik saja karena berada di sayap B. Faktanya, Sarah sangat terancam oleh tahanan di sana. Kembali ke para tahanan yang mendapat salah satu sipir sebagai hidangan pestanya. T-Bag terus menghajar Bob. Namun masalahnya ketika Bob dilempar ke dalam sel Michael, lubang pelarian itu terbongkar. Saat akan mengumumkannya kepada para tahanan, John keburu datang. Michael yang baru keluar dari lubang itu terkejut karena sudah banyak orang yang menantinya. Yang menjadi masalah, Bob sudah mengetahui juga lubang tersebut. T-Bag menyarankan untuk membunuhnya. Namun Michael dan John ingin melepaskannya. Lincoln yang pingsan dihampiri oleh D.B. Cooper. Lincoln lalu berteriak, "Kemana Scofield?" Lalu seseorang bernama Turk mengatakan dia mengetahuinya. Otomatis Lincoln pun mengikutinya. John dan T-Bag saling beradu mulut. Namun John tidak bisa berbuat apa-apa karena T-Bag mengetahui rencana pelarian mereka. Di ruang sakit, keadaan bertambah kacau. Itu membuat Sarah semakin terancam dan memegang serpihan kaca untuk pertahanan dirinya. Lewat CCTV, Michael melihat Sarah yang sedang terancam. Karena itu, Michael langsung bergegas untuk pergi ke ruang sakit. Apakah kalian ingat seseorang yang diperintah oleh Diamond untuk membunuh Lincoln? Itu kembali ke Michael yang berusaha untuk menyelamatkan Sarah. Di akibat kerusuhan itu, penjara semakin diperketat. Namun, Michael tetap melanjutkan perjalanannya untuk menyelamatkan Sarah. Dia membuka penutup cerobong asap dan masuk ke dalamnya. Terlihat juga bala bantuan militer semakin berdatangan. Tak lama kemudian, anak buah John berteriak dan meminta untuk menyalakan AC. Bob dan Belly kaget ketika anak buah John itu menyebutkan menawan salah satu sipir. Sarah juga disandera. Safe, she's in sick bay. Okay. Berpindah ke Lincoln yang masih mengikuti Turk. Namun tiba-tiba, nah, jadi si Turk inilah orang yang disuruh oleh Diamond. Beruntung, Lincoln dapat mengalahkannya. Di dalam sel, Bob ketakutan dengan ancaman yang dilontarkan oleh T-Bag. Di sini, Bob bersumpah tidak akan membuka mulutnya tentang pelarian ini. Ditambah lagi, Sucre akan meninggalkan mereka berdua. Bob mendapat mimpi buruk karena takut ditusbol oleh si T-Bag. Michael terus merangkak melalui pipa menuju ruang sakit. Nick dan Veronica akhirnya berangkat menuju Washington DC. Dalam pesawat, Veronica menceritakan bahwa sebelum Steadman dibunuh, perusahaannya yaitu Ecofield memperkenalkan prototipe mesin listrik di konferensi teknologi. Kembali ke Sarah yang semakin terancam karena pintunya perlahan mulai jebol. Karena hal itu, Sarah berteriak meminta tolong. Namun apa daya, tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Di samping itu, Michael bergelantungan untuk menyeberang ke gedung ruang sakit. Tak lama, datanglah konvoi gubernur. Tanpa basa-basi, gubernur langsung bertanya di mana keberadaan anaknya. Berpindah ke T-Bag yang terus menekan psikologi sipir itu. Apalagi ketika T-Bag menemukan foto putrinya. Beruntung, John keburu datang. John memperingatinya agar tidak menyentuh sipir itu. Di ruang sakit, tahanan semakin brutal. Mereka membakar kertas untuk membatasi penglihatan Sarah. Tak lama, akhirnya Michael tiba di ruang sakit dan membantu Sarah. Setibanya di Washington, Sarah dan Nick melihat berita kerusuhan yang terjadi di penjara Fox River. Karena udah terlanjur, mereka berdua memutuskan untuk berjalan terus. LJ pun melihat berita kerusuhan yang terjadi di penjara tempat ayahnya berada. Di sini, ibunya malah mematikan televisinya karena ayah tiri LJ tidak menyukai hal tersebut. LJ kali ini benar-benar kecewa sama ibunya karena lebih mementingkan suami barunya daripada ayah kandung LJ. Lebih dari itu, LJ sampai ditampiling oleh ayah tirinya ini. Kembali ke Sucre yang tetap fokus dengan pengeborannya, karena bila mana salah mengebor, nyawa jadi taruhan. Tak lama, dia dikejutkan dengan kedatangan John. Di tengah perjalanan, Sarah meminta untuk berhenti karena kelelahan. Di waktu yang bersamaan, para tahanan mencoba mencari Sarah di saluran pipa di atasnya. Namun ketika Sarah bertanya mengapa dia tahu arahnya, Michael menjawab, salah satu tugas pertamaku di IP adalah membersihkan lumut beracun di sini. Saat kembali melanjutkan perjalanan, tiba-tiba dirasa aman, Michael dan Sarah akhirnya turun. Namun tiba-tiba setelah terjadi sedikit pertarungan, mereka berdua pun selamat.
Di luar penjara, pasukan bersenjata sudah bersiap di setiap penjuru. Bellick mencoba berbicara dengan gubernur. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk cari muka di depan gubernur dan menjatuhkan kredibilitas Pop. John di sini mencoba mengebor dinding itu. Dia pun berkata, dorong dengan kuat. Ketika John mengetahui di dalam dinding itu ada pipa gas, seketika lampu pun padam. Karena Sarah belum ditemukan, dia berkata kepada Pop, seharusnya dia mengikuti Bellick melepas gas di seluruh blok. John dan Sucre akhirnya selesai mengebor, dan inilah hasilnya. Sarah akhirnya menemukan pintu keluar, namun di belakang mereka, para tahanan mengejarnya. Dan di luar penjara, pasukan bersenjata sudah bersiap. Setelah itu, ini yang dilakukan oleh Michael. The sharpshooters, Michael, they won't miss. Di parkiran basement, Nick bertemu dengan rekannya yang telah melacak nomor yang diduga pelaku, berasal dari telepon umum. Tiba-tiba, telepon umum itu berbunyi. Ketika diangkat, tiba-tiba dia tahu bahwa itu Veronica dan Nick Severin. Orang dalam telepon itu berkata, mulai saat ini kalian berdua mati. Lincoln masih mencari Michael dengan tingkat emosi yang maksimal. Situasi penjara sudah sangat kacau. Di luar sel terlihat sudah ada pasukan militer yang mengawasi mereka. Hingga akhirnya kakak beradik ini dipertemukan kembali. Akhirnya gubernur bisa bertemu dengan anaknya. Setelah itu gubernur memerintahkan untuk segera membereskan kekacauan ini. Ketika sipir itu akan dilepaskan oleh Michael, T-Bag tetap ingin membunuhnya. D.B. Cooper melihat tewasnya sipir yang dibunuh oleh T-Bag. Sarah bertemu dengan Ron dan bertanya tentang tugas yang dilakukan IP. Ron mengatakan, IP tidak melakukan tugas pembersihan lumut beracun di sayap A. Sarah menyadari bahwa Michael berbohong. Rencana Michael adalah berkumpul di tengah jalan yang disebut St. Louis. Menurut Michael, gedung itu adalah gudang tua. Namun menurut John, itu adalah area terlarang. Dan ketika T-Bag datang, mereka pun langsung bubar. Istri Bob, sipir yang tewas, datang menemui Pop. Di sini Pop memberikan perintah kepada Bellick untuk menemukan pelakunya bagaimanapun caranya. Veronica sangat khawatir dengan ancaman yang dilakukan melalui telepon umum itu. Nick mencoba menenangkannya bahwa itu hanyalah teknik ancaman. Lucas yang datang membantu membawakan kopernya. Namun tiba-tiba, They can help us suspend Lincoln's execution. di lapangan, akhirnya John menemukan ide untuk masuk ke gedung itu adalah api. Mereka harus membakar tempat itu. Tak lama, T-Bag kembali datang dengan pacarnya. Ternyata, dia mendengar rencana pelarian mereka melalui gedung di hadapannya. Di sini, T-Bag memaksa untuk diikutsertakan dalam pelarian mereka. Jika tidak, maka dia akan melaporkan lubang di sel Michael kepada sipir. Berpindah ke Lincoln yang dikunjungi oleh LJ. Kali ini, LJ sudah sadar dan sangat menyesali perbuatannya. Lincoln mengungkapkan bahwa dirinya tidak membunuh Steadman. Dia memberitahu LJ bahwa eksekusi mungkin akan dibatalkan karena Veronica membantunya menyelesaikan kasus ini. LJ pun sangat terharu mendengar kabar tersebut. Kellerman mendapat telepon dari wanita parubaya itu. Mereka melaporkan bahwa Veronica dan Nick sudah disingkirkan. Sekarang, mereka akan melanjutkan ke masalah kedua. Michael dan yang lainnya akhirnya bisa masuk ke gedung St. Louis tempat mereka akan berkumpul nantinya. Tak diduga, ketika membuka pintu itu, What the hell are you doing here? Clean up detail. ternyata banyak sipir di dalamnya. Semua merasa kecewa karena dalam gedung itu tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh Michael. Jalan satu-satunya untuk kabur, Michael harus memutar otaknya untuk bisa berada di sana. Tak lama, Lincoln melihat D.B. Cooper keluar dari gedung St. Louis. Michael mau tidak mau harus mengajak D.B. Cooper. Di sini, D.B. Cooper sangat sedih karena kucing kesayangannya hilang. Michael mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia memberi undangan resmi untuk D.B. Cooper. Nick dan Veronica mengalami luka-luka setelah bom meledakkan apartemennya. Veronica sangat menyesal karenanya Lucas tewas. Kemudian, Veronica menyarankan untuk melapor polisi. Namun seperti yang kita tahu, mereka berdua berurusan dengan pihak yang jauh lebih besar dari polisi. Mereka berdua pun berinisiatif untuk bersembunyi beberapa saat di sebuah tempat yang tersembunyi. Michael merasa putus asa karena D.B. Cooper satu-satunya orang yang bisa memasuki gedung itu. Michael pun langsung peka terhadap kucingnya yang hilang. Di lapangan, D.B. Cooper senang sekali karena kucingnya telah kembali. Karena hal tersebut, Michael meminta Charles untuk melakukan sebuah pekerjaan. Namun lagi-lagi, Charles menolaknya. Berpindah ke Sarah yang melakukan cek rutin kepada Michael. Sarah menyindir bahwa IP tidak pernah pergi ke sayap A untuk membersihkan lumut beracun. Michael pun tidak menanggapi hal tersebut dan berlalu pergi. Lincoln kedatangan seseorang bernama Sue Parson dari media. Lincoln bahkan memberitahu bahwa Veronica dan Nick Severin membantunya. Tak diduga, ternyata wanita ini adalah bagian dari para pelaku. Dia mengancam LJ akan dilibatkan jika dia tetap melawan. Up to you, which one? Setelah itu, benar saja Daniel mendatangi LJ di rumahnya. Daniel mengaku sebagai opsir dari pengadilan remaja. Tak lama kemudian, datanglah orang tua LJ. Daniel pun refleks mengeluarkan pistolnya. LJ dan ibunya pun langsung berlari. Sialnya, Kellerman menciduk LJ yang akan kabur. Okay? I'm not here to hurt you. Come on. Beruntung, ayah tiri LJ keburu datang dan memukulnya. Alhasil, LJ pun bisa kabur dari Kellerman. Namun ternyata, kematian ibu dan ayah tiri LJ dimanipulasi oleh Kellerman dan Daniel, seolah-olah LJ lah yang membunuhnya. I'm going to the police. Di sisi lain, Bellick mendatangi Charles. Tujuannya, dia ingin tahu tentang siapa yang membunuh Bob.
Charles tidak membuka mulutnya walaupun dia melihat jelas bahwa T-Bag lah yang membunuh Bob. Alhasil, Bellic sangat kesal dan mengakhiri persahabatan mereka. My friendship goes with it. Sarah yang dihantui rasa penasaran mendalami catatan Michael yang ternyata mempunyai gelar Magister Saint. Berpindah ke Lincoln yang diberitahu oleh Pop bahwa mantan istri dan suaminya tewas. Lincoln dibuat terkejut saat LJ dikabarkan menjadi buronan karena sidik jarinya ditemukan di senjata itu. Ketika Charles baru beres mandi, dia melihat kucing kesayangannya telah mati. Kalian perbuatan si Bellic. Di gudang pemeliharaan, Charles mengambil rokok Bellic. Dan sebagai aksi balas dendamnya, dia membakar teko kopi itu. Lincoln yang semakin tertekan karena LJ menjadi buron, dia memutuskan untuk kabur melalui gerbang utama. Just stick with me. If you go out, Tak lama kemudian, sebuah gedung terbakar. Itu artinya Charles melakukan hal tersebut. Thanks. I didn't do it for you. Dalam olah TKP, ditemukan rokok Bellic di sana, dan Veronica akhirnya tiba di rumah peninggalan ayah Nick. Mereka akan tinggal di sini beberapa waktu. Michael dan yang lainnya akan menuju gedung St. Louis. Namun T-Bag yang mengetahui semua tentang rahasia mereka, mau tidak mau dia diajak oleh Michael. Mereka ditugaskan untuk membersihkan tempat ini. Lebih dari itu, disinilah mereka akan memulai misinya. Di luar penjara, LJ ternyata sudah mengambil foto Kellerman. Beralih ke Kellerman yang berhadapan langsung dengan wanita parubaya yang selama ini hanya terdengar suaranya saja. Wanita parubaya ini ternyata adalah of our lives. Wakil Presiden. Seth terlihat sangat tertekan dan meminta bantuan Michael. Namun, T-Bag keburu datang. Michael memperingatkan agar jangan terlalu keras kepada bocah itu. Namun, T-Bag mempunyai tameng, yaitu rahasianya. Seth kembali meminta tolong. Namun, Michael lebih memilih berlalu pergi, karena ada hal lain yang perlu dipertimbangkan. Kembali ke tim yang sedang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, mereka pun melanjutkan misinya. Setelah mereka menggali, serpihan galiannya mereka buang di lapangan. Tak lama kemudian, datanglah tahanan baru. T-Bag yang melihat ada tahanan remaja yang masuk, dia pun tergoda. Setelah itu, Miles sang apoteker yang selalu penasaran dengan tingkah Michael, dia menemukan kerikil yang berserakan di tanah. Lalu tak diduga, ketika semua narapidana akan kembali ke selnya, Seth melakukan hal ini. Di gereja, Michael bercerita pada Lincoln, dia merasa bersalah karena membiarkan Seth yang meminta tolong padanya sebelum melakukan bunuh diri. Namun, Lincoln menyarankan untuk tetap fokus pada pelariannya, karena di luar sana anaknya semakin terancam. Di tempat persembunyiannya, Veronica menemukan pistol di lemari makanan. Nick berkata pistol itu milik ayahnya. Karena hal tersebut, Veronica kembali meragukan keberadaan Nick. Miles dari kejauhan terus memperhatikan Michael yang kembali membuang kerikil di lapang. Tak lama, si anak baru datang mengganggunya. Dia ingin mempunyai teman, namun Miles menghiraukannya. Kemudian, dia pun diusir oleh kelompoknya karena perbedaan warna kulit. Lalu, John dipanggil oleh Bellic, karena dia belum memberi jatah bulanan kepada Bellic. Jika dalam waktu dekat tidak ditransfer, maka Bellic akan mencabut semua keistimewaan yang dimiliki John seperti mengelola IP. Setelah itu, dia pun langsung menelepon Billy Falzon yang biasanya mentransfer jatah bulanan Bellic. Namun, asistennya langsung menutup telepon itu. Setelah perdebatan yang terjadi sebelumnya, Veronica akhirnya meminta maaf kepada Nick. Dan dia menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu tempat ini, bahkan telepon pun tidak dipasang. Veronica mengatakan dia akan kembali, karena proses eksekusi Lincoln akan dilakukan kurang dari 2 minggu lagi. Nick juga menceritakan bahwa dia pernah melawan hampir semua jaksa di Cook County. Lalu, ketika menyelesaikan kasus pembunuhan, saksi yang dia cari untuk mengetahui musuhnya adalah istrinya. Jadi di sini Nick berpikir akan menemui istri Terence Stidman yang bernama Leslie Stidman. Lincoln yang khawatir dengan anaknya, dia pun meluapkan emosinya. Tak lama, petugas pun datang. Mereka langsung bergerak cepat untuk menutupi lubangnya. Petugas yang datang itu tanpa alasan menyuruh mereka semua untuk keluar. Mereka pun mau tidak mau menunggu sipir itu sampai keluar. Setelah sipir itu keluar, mereka baru menyadari bahwa mereka berdua sudah melakukan adegan celepot. Beruntung, meja yang digunakan sebagai media celepotnya hampir sedikit lagi masuk ke lubang. Karena hal tersebut, Michael langsung berpikir untuk mencari sesuatu yang akan digunakan sebagai penutupnya. Orang kepercayaan John datang. Dia mengatakan semua aset perusahaannya dilikuidasi oleh Billy Falzon. Namun itu karena kesalahan John juga yang telah memberi Falzon surat kuasa. Dan sisa uang John yang tersisa hanya di rekening istrinya sebesar $30.000. Sarah menelepon pihak asuransi untuk memperjelas perihal pembayaran polis yang dilakukan Michael. Namun ternyata itu pembayaran untuk psikiaternya, bukan kesehatan. Sarah langsung terkejut mendengar hal itu. Di lapangan penjara, John langsung menemui anak buahnya yang bertemu Falzon. Anak buahnya itu berkata, telah ada restrukturisasi dan dia sekarang yang berkuasa. Itu adalah kabar buruk bukan untuk John saja, melainkan seluruh tim pelarian. Mengingat akses untuk masuk ke gedung St. Louis itu harus menjadi anggota IP. Di sel tahanan, anak baru yang tengil ini mengganggu tahanan lain. Alhasil, dia ditinju dadana. Di balik kejadian itu, T-Bag seperti mendapat angin segar untuk mendapatkan pacar baru.
Lincoln meminta sipir yang bernama Lynch itu untuk memberikannya telepon agar dia bisa mengetahui keadaan anaknya. Di tengah kota, LJ sempat mengirimkan foto Kellerman via email. Tak lama, Lincoln akhirnya bisa menelepon LJ. Selain menenangkan anaknya itu, Lincoln menyuruhnya untuk menelepon Nick Severin. Namun tak diduga, Kellerman menemukan LJ dan langsung mengejarnya. Know what that means? Nick dan Veronica menemui istri Terence Steadman. Di sini, istri Steadman menjelaskan bahwa banyak orang yang diuntungkan ketika Steadman tewas. Dan karena uang, karena nilainya cukup fantastis yaitu $500 juta. Di lapangan, si anak baru itu merasa kesal karena belum juga diterima oleh tahanan senior manapun. Kesempatan yang bagus bagi T-Bag untuk merayunya. Karena hal tersebut, si anak baru itu marah dan menyebut T-Bag sebagai homering. Michael mencoba menghadang T-Bag karena tidak ingin kejadian seperti set terulang. Di luar penjara, Veronica menemui psikiater yang didatangi oleh Michael sebelumnya. Dan menurut psikiater itu, Michael adalah orang yang jenius. Tapi karena inhibisi Latin, Michael menjadi sangat peka dengan penderitaan di sekelilingnya. Jikalau Michael menjadi tim penyelamat, dia adalah tipe orang yang mementingkan keselamatan orang lain. Terbukti, di sini Michael tidak kuat melihat penderitaan yang dialami oleh anak baru itu karena ulah T-Bag. Malam pun tiba, Nick dan Veronica sampai di tempat persembunyiannya. Ketika Nick mengecek pesan telepon di kantornya, dia mendapat kabar bahwa LJ dalam masalah. Tak lama, Veronica langsung menelepon LJ. Ternyata, pembicaraan mereka sudah disadap oleh Kellerman. Lalu, Veronica berkata pada LJ untuk datang ke tempat persembunyiannya di Lake Mercer. Otomatis, Kellerman mengetahui tempat Veronica bersembunyi dan dia berencana akan membunuh mereka bertiga sekaligus. John yang kesal, dia melakukan hal ini. LJ menaiki bis untuk pergi menuju tempat Veronica. Michael kembali melihat si anak baru yang masih diganggu oleh T-Bag. Tak lama, datang Sarah yang sudah sedikit tahu lebih dalam tentang dirinya. Yang menjadi pertanyaan baginya, selain alasan kakaknya, apa yang terjadi pada Michael? Karena Michael menutupi tujuan sebenarnya, dia mengatakan, pria baik yang Sarah ketahui itu sudah mati ketika masuk penjara ini. Tidak mendapat jawaban, Sarah pun berlalu pergi. Kellerman dan Daniel melihat bis tujuan Lake Mercer sudah tiba. Mereka langsung bergegas mencari LJ. Ladies and gentlemen, United States Secret Service. Tempat pun berpindah ke New Glarus. Ternyata LJ ada di bis tujuan ini. Veronica dan Nick pun berada di sana. Loh, kenapa bisa? Jadi, setelah mereka mengakhiri pembicaraan di telepon, Veronica langsung mengirimnya pesan bahwa mereka dilacak dan memberitahu lokasi yang sebenarnya. Kembali ke Lincoln yang resah dan gelisah di dalam sel isolasi. Tak lama kemudian, datanglah sipir memberinya surat dari pengacaranya yaitu Veronica. Pesan itu berisi bahwa LJ bersama Veronica dalam keadaan baik-baik saja. Berpindah ke Michael yang menekan T-Bag karena dia selalu mengancamnya akan melaporkan rahasia mereka. Namun kali ini, Michael malah menantangnya. Karena dia tahu, T-Bag sangat berambisi untuk keluar penjara juga. Itu artinya, jika dia melaporkan rencana pelarian ini, maka harapan untuk keluar penjara akan sirna. Setelah itu, Michael memperingatkannya agar tidak menyentuh anak baru itu. Selang berapa lama, datanglah Bellick mencari John. Bellick menegaskan pada John bahwa waktunya sudah habis. Itu artinya, semua keistimewaan yang didapat oleh John akan dihapus termasuk ketua bagian IP. Di lapangan, T-Bag harus menahan emosinya kepada anak baru itu karena dari jauh Michael mengawasinya. Kabar buruknya, bagian IP sekarang sudah dipindah tugaskan kepada si botak berjanggut. What's happening? What they doing? Scene berpindah ke lapangan penjara. John yang sedang bermain kartu seorang diri, dia melihat ada tahanan lain yang menggunakan baju IP. Semakin dibuat tegang karena John melihat mantan anak buahnya yang sekarang jadi ketua bagian IP. Adegan semakin menegangkan karena petugas IP baru itu lalu lalang sambil menginjak papan lubang itu. Setelah itu, John mengatakan pada Michael, dia sudah tidak peduli lagi dengan Fibonacci. Oleh karena itu, tujuan utama John saat ini adalah keluar penjara. Dan Fibonacci pada akhirnya akan digunakan John sebagai sebuah alat untuk mendapatkan lagi kepercayaan dari Falzon. Di gereja, Michael mengungkapkan pada Lincoln tentang siapa itu Fibonacci. Dia adalah Otto Fibonacci. Jadi pada saat itu, dia melihat dua orang yang dibunuh oleh John Abruzzi dan rekannya. Dia juga adalah kunci untuk memenjarakan John dan Falzon seumur hidup. Maka dari itu, dia menjadi saksi yang akan buka mulut di persidangan yang akan dilakukan selanjutnya. Jadi kesimpulannya, agar Lincoln bertahan hidup, Michael akan menyerahkan orang itu kepada Falzon. Scene berpindah ke Kellerman dan Daniel yang berada di sebuah tempat untuk bertemu dengan orang suruhan baru wakil presiden. Wanita itu mengatakan bahwa orang yang akan datang itu akan membantu pekerjaan mereka berdua. Di lapangan penjara, Sucre dan Michael melihat anggota IP baru yang sedang membawa karpet. Itu artinya, lubang yang mereka buat kemungkinan besar terbongkar. Pada saat pemberian makanan, Lincoln mendapat secari kertas yang dimana dia bisa request makanan apapun itu untuk hidangan terakhirnya. Namun, Lincoln langsung menolaknya. Di lapangan penjara, si Miles mendatangi si Bebe untuk diikutsertakan bergabung di bagian IP dengan imbalan $150. Michael meminta John untuk mengatur pertemuannya dengan Falzon. Alhasil, nanti sore, Falzon pun akan datang ke penjara ini. Di rumah sakit, Sarah mendapatkan karangan bunga dari ayahnya karena dia ulang tahun hari ini. Namun, Sarah tidak menyukai bunga tersebut, karena menurutnya, bunga akan mati dan dibuang 1 minggu kemudian. Miles yang sekarang sudah menjadi bagian IP, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengetahui apa yang dilakukan Michael di dalam sana.
Hingga akhirnya dia pun menemukan lubang tersebut. LJ sangat tertekan dengan kematian ibunya dan 10 hari lagi ayahnya akan dieksekusi. Nick pun memberinya motivasi agar LJ tetap semangat menjalani hidupnya. Balik ke Kellerman yang kedatangan teman barunya yang bernama Quinn. Quinn memberitahu Kellerman dan Daniel untuk menganggapnya sebagai pengawas. Dan alasan dia ada di sini untuk menindaklanjuti pekerjaan mereka berdua karena telah berbohong kepada wakil presiden. Yang dimana Kellerman memberitahu wakil presiden bahwa Veronica telah tewas, namun yang Quinn ketahui dia masih hidup. Dan LJ masih berkeliaran di luar sana. Sedikit perkenalan, First of all, Kellerman pun dibuat tidak berdaya. Setelah itu, Quinn menyebutkan bahwa Kellerman dan Daniel dibebas tugaskan sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Veronica sedang melacak semua transaksi yang berhubungan dengan perusahaan Ecofield. Dia menemukan uang yang beredar melebihi 500 juta dolar. Uang itu adalah dana hibah federal ke Ecofield untuk penelitian bahan bakar alternatif. Namun yang menjadi masalah, perusahaan itu tidak pernah menghasilkan keuntungan. Beralih ke pertemuan antara Michael, John, dan Falzon. Di sini, Michael menceritakan tentang dirinya bisa mengetahui Fibonacci tersebut. Namun, informasi yang diberikan oleh Michael tidak gratis. Dia meminta 200.000 dolar. Karena itu, John sangat marah kepada Michael dan balik mengancamnya dengan foto Veronica. Dan sekarang pilihan ada di tangan Michael, lokasi Fibonacci-nya atau Veronica. Akhirnya, Michael memberikan lokasi keberadaan Fibonacci itu, tepatnya di Kanada, Jalan Hamilton nomor 345. Di sebuah tempat, wakil presiden itu seperti akan berpidato di hadapan publik. Tak lama kemudian, datanglah Kellerman menghampirinya. Dia tidak menganggap orang yang di hadapannya itu adalah wakil presiden. Dia lebih menganggap dia adalah Caroline Reynolds dari Montgomery. Kellerman berkata, datangnya Quinn dalam tugasnya secara tidak langsung membangunkan hewan buas. Beralih ke Quinn yang mulai menjalankan aksinya. Dia mendatangi Sebastian, mantan tunangan Veronica. Ketika sipir kembali melakukan cek rutin, Lincoln mengeluarkan kertas untuk makanan terakhirnya nanti. Di sini, Lincoln memesan blueberry pancake. Di malam harinya, Veronica tiba-tiba mendapat pesan dari Sebastian untuk menanyakan kabar dirinya. Dan ternyata, itu bukanlah Sebastian. Itu adalah Quinn yang sudah membunuh Sebastian. Karena balasan itu, Quinn akhirnya bisa mengetahui keberadaan Veronica. Berpindah ke Falzon dan rekannya yang mendatangi rumah kediaman Fibonacci. Oh, honey. Dan ternyata itu adalah jebakan untuk Falzon. John yang mendengar berita penangkapan itu langsung peka kalau informasi ini adalah palsu. Kembali ke Michael yang mencoba menghibur Sarah. Namun, Sarah masih merasa bad mood dan tidak bisa senyum sama sekali. Akan tetapi ketika Michael pergi, dia meninggalkan origami bunga yang tidak akan mati dalam waktu seminggu. John langsung mendatangi Michael terkait informasi palsu yang dia berikan. Namun ternyata itu semua adalah settingan yang dibuat oleh mereka berdua untuk menjebak Falzon. Kabar baiknya, Falzon sudah membayar Bellic sebelum dia ditangkap. Itu artinya mereka akan mendapat kembali akses untuk menjadi bagian IP. Di lapangan penjara, John kembali mengambil alih kekuasaan yang sebelumnya direbut oleh si Bebe. Tak lama setelah itu, Michael didatangi oleh Miles dan memberikannya kerikil yang dia bawa dari lubang itu. Karena Michael mengelak, Miles berkata bahwa orang kuatlah yang bakal menang di penjara ini, bukan orang cerdas. Ketika tim selesai menggali, Michael mengatakan bahwa 45 cm lagi akan mengenai pipanya. Diperkirakan mereka akan selesai di hari Jumat. Masing-masing dari mereka mulai merencanakan tujuan pelariannya nanti, termasuk Michael yang akan pergi ke Panama. Tiba-tiba, Bellic datang membawa si Miles yang sudah mengetahui rahasia mereka. Alhasil, dia diizinkan bergabung oleh Michael. Kembali ke tempat persembunyian, Nick dan Veronica masih menyelidiki kemana aliran dana sebesar itu tersebar. Tak diduga, ternyata Quinn sudah berada di depan tempat persembunyian mereka. Terlihat Michael yang memperhatikan jam tangannya. Lalu dia mondar-mandir seperti mencemaskan sesuatu. Dan diceritakan pada saat itu dia membeli cincin untuk melamar seseorang. Scene beralih ke Sarah yang kedapatan menyimpan origami bunga yang dikasih oleh Michael. Bahkan dalam obrolannya, Sarah mulai sedikit nakal pada Michael. Ketika Sarah keluar, Michael kembali melarutkan cairan kimia itu ke saluran pipa. Tujuannya untuk melelehkan pipa di dalamnya. Lalu Michael memperhatikan lingkungan sekitar. Kembali ke tempat persembunyian, Veronica berdebat dengan Nick terkait Lincoln dan peredaran uang 500 juta dolar itu. Menurut Nick, wakil presiden itu mengeluarkan jutaan dolar dalam perusahaan Ecofield. Uang itu tersebar ke beberapa rekening kecil untuk memuluskan jalannya menjadi presiden. Nick juga menduga bahwa kasus ini tidak akan berakhir dengan menghentikan eksekusi Lincoln. Namun, Veronica tetap bersikeras untuk tetap melanjutkan misinya. Di luar sana, Quinn memulai aksinya dengan melukai wajahnya sendiri. Scene berpindah ke tim pelarian. Namun kali ini sedikit ada masalah dengan T-Bag dan Miles. Ditambah lagi, si Miles ini tidak setuju kalau John hanya berdiam diri saja karena dia adalah pengelola. Tak lama kemudian, sipir kembali datang. Mereka bergegas membereskan tempat itu. Ternyata, sipir itu mengatakan kepada Michael, waktunya kunjungan suami istri. Bellic memperhatikan wanita yang menjadi istri Michael. Sepertinya dia mengenali wanita itu, namun entah di mana. Di sini terlihat juga cincin yang Michael beli digunakan olehnya. Lalu istrinya itu berkelana hingga memanjat gunungnya untuk mengambil barang pesanan Michael. Barang itu ternyata adalah kartu kredit.
Namun kabar buruknya, sambil lalu Sarah melihat Michael yang cipika-cipiki dengan wanita lain. Waduh, ini Sarah sih di-ghosting parah sama si Michael, anjir. Sesuai prosedur penjara, Michael dicek seluruh badannya demi memastikan tidak ada barang selundupan. Bellick yang seperti mengenalinya menganggap wanita itu adalah pelacur yang pernah datang ke penjara ini. Ketika Michael kembali, Sucre langsung protes karena dia tidak pernah bercerita tentang istrinya. Setelah itu, mereka bertanya pada Michael. Di saat mereka menggali lubang, apa yang dilakukan oleh Michael? Michael pun membalas. I'm going shopping. Di dalam selnya, Sucre mengetahui Michael membawa kartu kredit. Jika sipir mengetahuinya, maka Michael akan dihukum. Namun itu bukan kartu kredit sembarangan, karena ternyata Michael sudah merancang kartu itu yang berkaitan dengan sistem keamanan penjara. Kemudian, Michael kembali ke balik sel. Dia melihat sipir ada yang patroli di bawahnya. Hingga akhirnya, dia sampai ke ruang penyimpanan barang. Ternyata, kartu itu adalah akses untuk membuka pintu ruangan tersebut. Di dalam ruangan itu, terdapat banyak barang milik para narapidana. Dan Michael pun menemukan barang miliknya. Terlihat yang di-checklist di kertas itu, watch or pocket watch, yang artinya jam tangan atau jam saku. Lalu scene berpindah ke Veronica. Dia terbangun karena mendengar ada suara orang yang mengetuk pintu. Dan ternyata, itu adalah Queen yang mengaku mengalami kecelakaan. Namun yang terjadi selanjutnya... Di samping Nick yang tertembak, LJ dan Veronica pun disekap dan dipisahkan ruangannya. Setelah itu, Queen meminta Veronica untuk memberitahu semuanya tentang kasus Lincoln. Imbalannya, maka Nick akan dibawa ke dokter sebelum semua darahnya habis. Namun jika tidak memberitahunya, maka nyawa Nick akan melayang. Di dalam saluran pipa, Michael membuka barang bawaannya ketika masuk penjara. Yang pertama, satu setelan hitam ada. Lalu sepasang kaos kaki hitam dan sepasang sepatu ada. Dan perekam kecil pun ditemukan. Namun ketika mencari jam tangan emasnya, sial, jam tangan itu tidak berada di dalam amplopnya. Kembali ke Queen yang membuka mulut LJ untuk mendapatkan sebuah informasi. Namun di sini LJ bersumpah tidak mengetahui apa yang terjadi. Oleh karena itu, dia kembali ditutup babangusnya. Di lapangan penjara, D.B. Cooper bercerita kepada Michael kalau dia mendapat rekan baru di selnya. Dan orang itu adalah si tahanan baru yang bernama Dave. Lalu Michael bertanya pada Charles tentang adakah seseorang yang pernah kedapatan mencuri barang di ruang penyimpanan. Charles menjawab bahwa sipir seringkali mencuri barang tahanan. Lalu terlihat seorang sipir yang memakai jam tangan emas itu. Sipir itu memberi salinan surat nikah Michael kepada Bellick. Dan benar, ternyata wanita itu adalah istri sah Michael. Di lapangan, Michael melihat sipir yang mencuri jam tangan emasnya itu. Berpindah ke Nick yang sudah sadar, dia memberikan berkas dakwaan kepada Queen. Sementara Queen terus berbicara, Nick mengambil balok kayu. Namun Queen sangatlah berpengalaman dalam hal ini. Dia telah menembak otot belikatnya. Alhasil, ketika mengayunkan balok itu, Nick sangat kesakitan. Queen berkata kalau Nick berada di sini bukan untuk menyelamatkan Lincoln. Si David yang hyperaktif ini didatangi oleh Michael. Dia menawarkan David untuk masuk ke IP. Namun di balik penawaran itu, Michael ingin David melakukan sebuah pekerjaan, yaitu mencuri kembali jam tangan milik Michael. Dengan latar belakang seorang pencuri, David mengetahui persis setiap detail jam tangan targetnya. Nah, karena di jam tangan Michael ada penjepit kupu-kupunya, maka David harus melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Pindah ke D.B. Cooper yang diberitahu oleh Pop bahwa putrinya sedang sakit keras. Putrinya itu ingin bertemu dengan ayahnya selagi masih ada waktu. Dokter memvonis putrinya itu bisa bertahan hidup hanya beberapa pekan lagi. Di rumah sakit, Michael memperhatikan sipir lalu lalang sembari memperhatikan waktunya. Tak lama kemudian, seorang tahanan dikabarkan terjatuh dan memuntahkan seluruh makanannya. Ternyata, itu adalah kelakuan David untuk mencuri jam tangannya. Veronica mencoba melepaskan ikatannya dengan mendekatkannya ke perapian. Namun aksinya itu digagalkan karena keburu datang Queen. Di sini, Queen menyerang mental Veronica dengan merendahkannya sebagai pengacara dan merendahkannya sebagai kekasih Lincoln. Queen ingin mengetahui tentang siapa lagi orang yang terlibat dengan kasus Lincoln. Jika siap berbicara, Veronica disuruh mengangguk. Namun ternyata Veronica tetap menutup mulutnya. Dan ketika Queen akan melakukan sesuatu, tiba-tiba Veronica akhirnya bisa lolos dan melepaskan LJ serta Nick. Namun ketika LJ akan menghidupkan mobilnya, LJ pun berhasil kabur dan Queen langsung mengejarnya. Kembali ke Michael yang kembali mendapatkan jam tangan emasnya. Karena keadaan putrinya, akhirnya Charles memutuskan untuk ikut dalam rencana pelarian ini. Namun, Michael menegaskan bahwa orang-orang yang ikut dalam pelariannya harus ada kontribusi. Charles langsung mengatakan, bagaimana dengan uang? Seperti yang kita tahu sebelumnya, Charles ini mengatakan dengan tegas dia bukanlah D.B. Cooper sang pembajak pesawat. Ternyata dia telah berbohong, karena yang dipenjara di Folsom dalam kondisi mabuk adalah ayahnya yang bernama sama, yaitu Charles Westmoreland. Jika Michael masih mempertimbangkan Charles untuk join the party. Terungkap juga di sini, ternyata jam tangan emas itu sudah dirancang sedemikian rupa lalu dirakit bersama alat perekamnya. Kembali ke tim, T-Bag di sini mengadu dombakan si Sucre dan Miles. Namun usaha T-Bag tidak membuahkan hasil. Scene berpindah ke LJ yang masih dikejar-kejar oleh Queen. Sialnya, Veronica yang mencari LJ kembali diciduk oleh Queen. How the Russians do things. Ketika Queen semakin mendekat, Veronica melihat di depannya ada lubang. Tak diduga, Queen juga sudah mengetahuinya. Tak lama kemudian, tiba-tiba Michael yang sekarang bertugas di belakang rumah sakit, dia memperhatikan kawat jalur terakhir pelariannya. Nah, tepat di bawah kawat itu, bukan bibit tangkal cawu yang dia tanam, akan tetapi mesin yang dia ciptakan. Move it, Schofield, move it! Siang pun berganti malam. Ketika waktu menunjukkan tepat pukul 9 malam, mesin itu mulai bekerja.
Di sini, Bellic sepertinya sudah mengingat wanita yang menjadi istri Michael. Dia pun memutuskan untuk pergi ke salah satu klub malam. Benar saja, dia menemukan wanita yang menjadi istri Michael adalah penari erotis di tempat itu. Berkamuflase dalam gelap, Bellic mengajak wanita itu untuk berbicara. Saat pertama kali berkenalan, wanita itu mengaku sebagai mawar. Namun pada akhirnya, Bellic mendapat konfirmasi kalau nama aslinya adalah Nika. Ketika Bellic menyinggung tentang suaminya, Nika berkata belum menikah. Beralih ke Quinn, dia pun menelepon seseorang untuk menjemput dirinya. Di gereja, Charles memberikan informasi pada Michael untuk memastikan dia adalah D.B. Cooper. Charles mengatakan bahwa Dorothy Andrew Elston Cabis adalah Menteri Keuangan Amerika Serikat tahun 1971, yang dimana di tahun itu D.B. Cooper melakukan pembajakan pesawat. Terlebih dari itu, bahkan Charles mengetahui nomor seri uang pertama yang digunakan dalam uang tebusan. Pada mulanya, Michael menganggap itu hanyalah sebuah riset. Namun ketika dia membuka buku itu, di dalamnya terdapat uang yang dia sebutkan nomor serinya. Keesokan harinya, Michael mengambil kembali mesin ciptaannya. Tak lama, datanglah Sarah. Michael dibuat terkejut karena datang-datang Sarah langsung meminta Michael untuk jujur. Dia mengungkapkan pada Michael bahwa dia mulai jatuh cinta kepadanya. Namun karena Sarah melihat Michael dengan wanita lain, dia memutuskan untuk kembali membatasi hubungan mereka, hanyalah seorang dokter dan pasien. Ternyata yang ditelepon oleh Quinn adalah Kellerman dan Daniel. Sepertinya kalian sudah tahu dengan apa yang akan dilakukan oleh Kellerman. Di dalam sel, Michael mengajak Sucre untuk mendengarkan hasil rekaman mesin itu. Jadi, itu adalah mesin yang diciptakan untuk mengetahui berapa lama jeda waktu setiap ada sipir yang patroli. Di sini, Michael mendapat hasilnya, yaitu 18 menit. Itu artinya, 4 hari dari sekarang pada malam pelarian, mereka mempunyai waktu 18 menit untuk melepas jeruji jendela rumah sakitnya. Kemudian, mereka bertujuh akan menyeberangi kawat dan memanjat dinding. Di ruang penggalian, kali ini Michael memasang muka yang berbeda. Di sisi lain, Sucre akhirnya menggapai pipanya. Michael berkata pada Lincoln bahwa dirinya mempunyai kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya, Charles Westmoreland dan uangnya ikut gabung. Kabar buruknya, dia sudah mengkalkulasikan waktu pelariannya, yang dimana dia butuh 5 menit untuk melepas jeruji jendela rumah sakit. Lalu setelah itu, butuh 2 menit per orang untuk melintasi kawat dan memanjat dinding. Dan sekarang, saatnya Michael kembali melakukan aksinya. Dengan satu set setelan hitam yang dia bawa, Michael pun masuk ke sebuah lorong kecil hingga pada akhirnya dia sampai di tempat penampungan air tua. Dia pun lalu merobek setelan hitamnya itu dan di dalamnya terdapat tali tambang dan kresek hitam yang besar. Lalu dia pun menutup lubang pembuangannya dengan kresek hitam yang berisikan setelannya. Seperti apakah rencana yang akan dilakukan Michael dari tempat ini? T-Bag yang sedang menelepon saudaranya mengatakan bahwa dirinya dalam situasi yang tegang sambil menatap John yang lewat. Sambil berjalan, Michael mengatakan pada Lincoln bahwa dirinya sudah menemukan akses untuk masuk ke gedung rumah sakit. Namun, dia membutuhkan waktu untuk mencari jalan naik ke atasnya tanpa menggunakan tangga. Michael juga berencana akan bolos tugas IP besok agar cepat selesai. Walaupun dikhawatirkan datangnya penjaga, akan tetapi Michael tidak punya pilihan lain. Lalu, Michael pun menambahkan, setelah mereka melewati pipa di bawah ruangan penjaga, maka semua akan jauh lebih mudah. Artinya, Michael dapat datang dan pergi tanpa menggunakan pintu. Di sini, Lincoln menganggap Charles sebagai sebuah masalah, karena pada dasarnya pelarian ini tidak luput dari kalkulasi waktu. Masalahnya, mereka hanya punya waktu 18 menit, maka dari itu seseorang harus pergi. Sialnya, percakapan mereka secara tidak sengaja didengar oleh Miles. Alhasil, dia langsung memberitahukan tim tentang informasi tersebut. Sebagian besar dari mereka sebetulnya tidak menginginkan T-Bag, namun orangnya keburu datang. T-Bag yang mencurigai mereka bermain di belakangnya, dia langsung mengancam balik. Bila mana T-Bag disingkirkan dari tim, maka orangnya di luar penjara akan membocorkan rencana pelariannya. Ketika tim sudah kelar dengan pekerjaannya, Miles mencoba menghasut Sucre. Dia berkata pada Sucre bahwasannya setiap orang dalam tim itu mempunyai peranan yang cukup besar. Lincoln adalah kakak Michael, John dibutuhkan pesawatnya, Charles dibutuhkan uangnya, dan menurut Miles, Sucre adalah orang yang kebetulan satu sel dengan Michael. Sucre berkata dia sudah berbuat banyak untuk pelarian ini. Namun Miles langsung membantahnya dengan menyebut mereka berdua hanyalah buruh. Hingga pada akhirnya, Miles mengajaknya untuk kabur berdua. Now we can go by ourselves, me and you. Tak lama kemudian, di salah satu sudut lapangan, Michael melihat ada keran pipa. David mendatangi Michael untuk menagih janjinya. Namun Michael memberinya harapan kosong. Veronica mendatangi rumah sakit terdekat untuk mengobati Nick. Namun Nick menolaknya karena jika pihak rumah sakit melihat ada peluru bersarang di tubuhnya, maka polisi akan dilibatkan. Nick pun menyarankan Veronica agar mencabut langsung pelurunya. Di rumah sakit, Michael akhirnya bisa melubangi pipanya. Lalu, dia pun memasukkan origami angsanya sebagai penanda. Bellic yang sudah berbekal informasi terkait istrinya, dia menanyakan Michael tentang kartu kreditnya. Di samping itu, Sarah pun datang. Di depan Sarah, Bellic secara gamblang membuka identitas istri Michael yang merangkap sebagai penari bugil. Setelah itu, dengan teknik cuek, Sarah melakukan cek rutin kepada Michael. Terungkap juga di sini, Michael menikahi wanita itu agar dia bisa mendapat kewarganegaraan. Dengan rasa cemburu yang menggebu-gebu, Sarah berkata telah melihatnya keluar dari ruang kunjungan suami istri. Michael menyebutnya itu adalah bagian dari bisnis. Tapi, Sarah tidak menanggapinya dan langsung pergi. Beralih ke T-Bag yang memaksa Charles untuk mundur dari tim. Namun seperti yang kita tahu, Charles mempunyai alasan yang sangat kuat. Take your best shot. Di dalam selnya, John selalu memperhatikan noda-noda di dindingnya. Setelah itu, dia menemui Lincoln dan memberikan secari kertas yang terdapat sebuah nama, yaitu James Bagwell.
Nah, orang itulah yang ditelepon oleh T-Bag saat itu. John akan memerintahkan orangnya di luar penjara untuk mengurung orang itu beberapa hari di dalam mobil box. Jadi, ketika T-Bag disingkirkan, maka dia tidak mempunyai orang luar untuk buka mulut. Di luar penjara, anak buah John langsung mendatangi kediaman James Bagwell. Di rumah sakit, Veronica dipanggil oleh dokter di sana. Di samping itu, LJ melihat berita kematian ibunya di koran. Dokter pun mengabarkan bahwa Nick kehilangan banyak darah yang mengakibatkan dia harus dirawat inap. Namun selesai berbicara dengan dokter, Veronica terkejut karena LJ sudah tidak ada di sana. Berpindah ke Kellerman yang menelepon Daniel. Mereka sudah mempunyai rencana untuk menyingkirkan ketiganya hari ini. Orang suruhan John melakukan kesalahan yang fatal karena dia membunuh James Bagwell beserta anaknya. John yang mendengar hal itu sangat tidak menduga karena anak kecil tidak berdosa pun menjadi korban. Sucre akhirnya dikunjungi kembali oleh Mary Cruz tunangannya. Di sini Mary Cruz langsung mengabarkan bahwa dirinya telah hamil. Kabar baiknya, bayi itu adalah bayi Sucre. Kabar buruknya, Hector akan menikahinya walaupun itu bayi Sucre. Berpindah ke Daniel yang menemukan LJ di sana. Ternyata LJ datang ke tempat ibunya dimakamkan. Dari kejauhan, Daniel seperti tersentuh hatinya jika berkaitan dengan kematian seseorang. Di selnya, Michael akan melakukan kembali aksinya. Namun karena Sucre teringat dengan hasutan Miles, dia ingin ikut masuk ke sana. Namun ketika dia ingin ikut, Michael mengeluarkan kata-kata sesuai dengan yang dikatakan oleh Miles. Michael kembali memasuki tempat penampungan air tua. Kali ini, dia membuka kerannya. Dia sangat kegirangan karena rencananya sesuai dengan perkiraannya. John kembali dihantui rasa bersalahnya karena telah melibatkan anak kecil sehingga menjadi korban. Di rumah sakit, ternyata LJ kembali dengan keadaan sehat walafiat. Ternyata Daniel membuntuti LJ hingga ke rumah sakit. Terlihat dia seperti terbebani dengan pekerjaannya itu, berbeda dengan Kellerman yang selalu barbar. Berpindah ke T-Bag yang didatangi oleh Pop untuk mengabarkan bahwa sepupunya James Bagwell beserta anaknya tewas. Sucre bercerita tentang jalan pelarian yang dia ketahui kepada Miles. Di lapangan penjara, sipir pencuri itu bercerita bahwa David mengambil jam tangan emas hasil curiannya. Bellick baru terkejut ketika mengetahui jam itu adalah milik Michael Scofield. Di sudut lapangan itu, Michael mencoba membuka keran pipanya. Setelah terbuka dengan maksimal, sekarang saatnya timing yang menentukan. Akhirnya, dengan kalkulasi waktu yang cukup, air itu terisi hampir penuh. Dalam sel, Sucre seperti mempersiapkan beberapa nama untuk calon anaknya. Sucre yang sudah terhasut oleh Miles, dia menjadi sensitif dengan jawaban yang dilontarkan oleh Michael. Bellick memanggil David ke ruangan pribadinya. Tujuan Bellick di sini untuk menekan David dengan ancaman bahkan makanan. Mengapa itu dilakukan? Karena Bellick ingin mengetahui apa tujuan Michael sebenarnya. Dan ternyata, David mengambil burger yang ditawarkan oleh Bellick. Sekarang, Michael akan masuk ke tempat yang sudah terisi air. Sebelum masuk, seperti biasa, dia menyetel waktunya. Lalu, Michael pun berenang ke atas sambil membawa talinya. Kemudian, dia membuka penutup penampungan itu dan masuk ke salah satu ruangan. Nah, di ruangan itu terdapat origami angsa Michael yang sebelumnya dimasukkan dari rumah sakit. Jadi, di atas ruangan ini adalah rumah sakit, yaitu tempat terakhir untuk melakukan pelarian. Setelah itu, Michael menarik talinya agar membuka lubang pembuangan air. Dan terlihat pipa itu betul-betul meleleh akibat cairan kimia yang dia racik. Miles yang menggali akhirnya bisa menjebol pipanya. Tak lama datanglah penjaga. Namun Lincoln harus mengulur waktu penjaga itu karena mereka belum selesai. Bahkan Michael pun belum sempat naik ke ruangan tersebut. Dan ini yang dilakukan oleh Lincoln. Karena ulahnya itu, akhirnya Michael bisa naik ke ruangan. Dia pun mengatakan, kita akan pergi malam ini. Namun di samping itu, Lincoln diseret petugas sipir dengan kata lain, pelarian mereka kembali menghadapi masalah. Michael lalu memohon kepada Pop untuk dipertemukan dengan kakaknya. Namun Pop menegaskan bahwa kakaknya akan dieksekusi 36 jam lagi. Berbicara tentang haknya, Michael diizinkan bertemu Lincoln besok di hari eksekusinya. Apa ini Michael yang kita ketahui? Tentu saja tidak. Pasti dia sudah memikirkan dengan segala kemungkinan yang terjadi. Terlihat sekarang Lincoln berada di dalam sel isolasi yang sangat gelap. Dia hanya bisa meratapi nasibnya sambil menunggu eksekusi akan dilakukan. Di selnya, Sucre berkata kalau Michael tidak akan bisa mengeluarkan Lincoln dari sana. Sambil mendengarkan Sucre kuku lutus, Michael berpikir keras agar Lincoln bisa keluar. Sekarang, inilah saatnya untuk Tato yang berbicara. Ternyata, di balik tatonya itu, terdapat sebuah pil. Di depan penjara, sekelompok orang demo untuk menolak hukuman mati. Kembali ke Michael, yang didampingi pendeta untuk berdoa. Setelah itu, dia menitipkan sesuatu untuk Lincoln. Karena hal tersebut, Michael pun kembali mendapat pengobatan dari Sarah. Selesai mengobati Michael, seorang petugas kebersihan memperhatikan lubang pipa itu. Namun apa yang dia lihat akan mempengaruhi rencana Michael. Dan sekarang saatnya untuk mereka melakukan pelarian. Pendeta itu akhirnya datang ke ruangan Lincoln. Dia pun langsung memberikan sesuatu yang Michael titipkan. Lincoln akhirnya menemukan pil hitam dan tulisan yang berisi,
makan ini jam 8:10. Michael mengatakan akan melakukan aksinya jam 9 malam. Namun T-Bag mengingatkan bahwa IP selesai jam 5 sore. Tentunya Michael sudah memikirkan hal tersebut. Dan ini yang dilakukan oleh Michael. Akibatnya, mereka harus mendapat hukuman dari Bellic untuk membersihkannya semalaman. Hukuman itu adalah kabar gembira bagi mereka semua. Kembali ke penjara, seorang mekanik sedang mempersiapkan kursi listriknya agar tidak ada kendala. Lincoln mengetahui sekarang saatnya untuk dia minum pil itu. Di sisi lain, Michael sudah memperhitungkan waktu obat itu bereaksi dengan pelarian mereka. Karena pil itu, Lincoln pun merasakan sakit yang luar biasa. Hingga akhirnya dia dilarikan ke rumah sakit. Dan sekarang waktunya untuk Michael dan tim beraksi. Lincoln yang sudah mendingan, dia sadar bahwa ini adalah satu-satunya cara agar dia bisa gabung dengan tim. Ketika Michael dan tim sampai ruangan di bawah rumah sakit, Michael terkejut karena pipa yang sudah dia lelehkan diganti dengan pipa yang baru. Nah, kalian ingat petugas kebersihan yang sebelumnya datang ke rumah sakit? Nah, dialah aktor selewat yang menggagalkan ini semua. Karena lubang rumah sakit adalah jalan satu-satunya, Michael meminta maaf kepada semua tim karena mereka tidak bisa keluar. Lincoln di rumah sakit terus berusaha menjebol pipanya. Tak lama, datanglah Veronica yang kaget karena Lincoln melepas infusannya. Sipir yang datang langsung mengeluarkan borgol. I'm walking around, Doc. You know that. Bellic yang akan pulang, dia melihat ke arah ruang penjaga. Dia curiga karena seperti tidak ada kehidupan di sana. Sementara itu, tim masih menyusuri pipa untuk sampai ke ruang penjaga. Adegan dibuat tegang karena mereka beradu cepat dengan Bellic yang segera datang. Di luar penjara, Pop didatangi oleh awak media. Wartawan bertanya tentang apa yang terjadi dalam beberapa jam ke depan. Pop menjelaskan bahwa dia akan bekerja sesuai dengan aturan, seperti pengecekan kepada kursi eksekusinya agar berjalan dengan lancar. Di hadapan publik, Pop berkata tidak suka dengan adanya aturan eksekusi mati. Pada saat LJ melihat beritanya, data diungkapkan oleh media bahwa Lincoln adalah orang ke-13 yang dieksekusi di negara bagian Illinois. Dalam selnya, Michael gelisah karena 16 jam lagi Lincoln akan dieksekusi. Michael pun berkata hanya ada satu orang yang bisa menghentikan eksekusi ini. Sambil berjalan, Charles mengatakan selama mendekam di penjara ini, dia mengetahui beberapa orang yang dieksekusi mati di penjara ini. Dan 10 tahun lalu, ada seseorang yang sudah disetrum namun tidak cukup untuk membunuhnya. Nah, karena hal tersebut, akhirnya proses eksekusi harus ditunda selama 3 pekan. Michael langsung menegaskan, jadi jika terjadi sesuatu pada kursinya, seseorang mempunyai waktu 3 pekan lagi. Setelah sipir lewat, Michael memutuskan untuk kembali masuk. Dia pun mengambil tikus yang berkeliaran di sana. Sucre bertanya, apa yang kau lakukan di sana? Michael hanya tersenyum seolah ada kabar gembira. David yang kembali dicekoki makanan enak, dia digerean agar menjadi mata-mata Bellic. Ketika Bellic bertanya ada apa di luar sana, David hanya mengatakan memberitahu Bellic kalau dia mendengar Michael berbicara mengenai masalah kursinya. Karena informasi tersebut, Bellic langsung menuju ruang eksekusi dan memerintahkan untuk pengecekan ulang kursinya. Benar saja, kursi itu ketika dibuka, ternyata di dalamnya ada tikus. Itu artinya tikus adalah media Michael untuk memanipulasi gangguan listriknya. Sambil menunggu eksekusi, Lincoln terus mengatakan, aku datang sebagai pria dan akan pergi sebagai pria. Kepada Bellic, teknisi itu berkata bahwa ada kemungkinan untuk tikus masuk ke dalam sana. Karena itu, Michael terhindar dari masalah ini. Usai melakukan pengecekan, Bellic meminta teknisi itu untuk mengganti sikringnya sekarang. Ternyata tidak semudah itu, karena harus melalui beberapa prosedur. Namun karena masalah ini hanya mereka bertiga yang tahu, Bellic memintanya untuk segera diganti. 6 jam sebelum eksekusi, Bellic menjemput Michael untuk menuju ruang kunjungan terakhir. Michael di sini tahu bahwa kerusakan kursi itu sudah diperbaiki. Lincoln yang sudah dibotaki dibawa memasuki ruang kunjungan terakhir. Dia dibotaki dengan alasan rambut bisa menghalangi aliran listriknya. Hingga akhirnya, Pop datang dan membawa Lincoln menuju ruang eksekusi. Ketika Lincoln akan dimasukkan ke ruang eksekusi, Veronica dan Michael hanya bisa memberikan salam perpisahan. Lincoln terlihat sudah dipersiapkan untuk dieksekusi mati. Tirai pun dibuka. Michael dan Veronica terpaksa harus menerima kenyataan pahit ini. Tak lama kemudian, Lincoln melihat seorang pria di ruangan Michael berada. Di sini Lincoln seperti mengenalinya. Michael yang satu ruangan dengan orang itu tidak bisa mendengar Lincoln. Namun ketika waktunya eksekusi, telepon berbunyi. Dan seketika tirai pun ditutup kembali. What's happening? Ternyata Lincoln tidak jadi dieksekusi. Karena Hakim Kessler menelepon telah menemukan barang bukti baru dan alhasil eksekusinya ditunda. Ketika Veronica keluar, Lincoln mengatakan dia melihat ada ayah di ruangan itu. Tentu saja ini menjadi pertanyaan besar. Mengapa ayah mereka tiba-tiba muncul tepat di hari eksekusi Lincoln? Michael di sini tidak mempercayainya karena di dalam sana hanya terdapat Michael, Veronica, dan beberapa reporter. Why would he come back now?
The very last minute. Wakil Presiden mempertanyakan bagaimana bisa Lincoln masih hidup. Kellerman menjawab bahwa ada informasi yang diberikan oleh orang tidak di pengadilan. Lalu, Kellerman menyinggung adanya kebocoran dari pihak perusahaan. Wakil Presiden menegaskan bahwa mereka bertiga adalah satu tim. Setelah itu, dia memerintahkan untuk menindaklanjuti masalah ini. Sebelum meninggalkan ruangan, agen yang bernama Samantha itu ditegur oleh Wakil Presiden agar berdiri ketika berbicara di hadapannya. Kembali ke Michael yang sedang melihat tatonya untuk melihat jalur pelarian yang lain. Sucre teringat dengan jalur Route 66, yaitu jalur pipa. Apakah mungkin ada jalan lain? Musim berganti salju. Petugas IP bertugas membersihkan tumpukan es di lapang. Michael menjelaskan bahwa mereka masih akan kabur lewat rumah sakit dan ruang penjaga. Hanya saja berbeda caranya. Lalu, dia melihat di ujung sana ada gedung bangsal kejiwaan. Gedung itu adalah satu-satunya yang mempunyai garis sama dengan rumah sakit. Jadi rencananya, mereka akan masuk lewat ruang penjaga. Lalu nantinya di sepanjang pipa ada lubang yang membawanya ke separuh jalan. Dan separuh lagi akan dilakukan secara ekstrim, yaitu di atas tanah. Secara tidak sadar mereka berada di atasnya. Oh, hell no. Miles di sini meremehkan rencana Michael karena setiap sudut ada menara yang mengawasi lapangan. Di selnya, Michael berkata pada Sucre akan masuk malam ini. Dia akan pergi ke bangsal kejiwaan untuk mengecek jalur pipanya, apakah bisa dilewati atau tidak. Sucre memang selalu punya ide cemerlang. Dia akan memanfaatkan seseorang yang ditugaskan di laundry, yang ternyata adalah sepupunya. Awalnya, sepupunya itu menolak, namun setelah mengancam akan membuka aibnya, dia pun tidak bisa apa-apa. Alhasil, sepupunya itu datang ke sel dan memberikan apa yang dibutuhkan oleh Sucre. Kembali ke ruang penjaga, tim kembali akan melakukan aksinya. Namun sebelum dimulai, Bellic keburu datang. Sialnya, Miles menemukan lubang di dinding dan itu adalah kerikil galian. Karena Bellic keburu datang, Miles menutupinya dengan satu kaki. Demi menutupi lubangnya, Charles pura-pura memarahi Miles agar segera bekerja. You want to clean toilets? Be my guest. Terungkap juga di sini, selama Miles di penjara, dia sering mengirim kartu pos negara Irak kepada keluarganya. Itu adalah upaya Miles untuk menenangkan keluarganya. Charles mulai terbuka tentang alasan dirinya ingin keluar dari penjara ini adalah putrinya. Kembali ke Michael yang sedang mempelajari sistem jalur pipa di bawah bangsal kejiwaan. Menurutnya, sistem pipa ini sangat rumit. Sucre pun bertanya, serumit apa? Inilah sejarahnya. Penjara ini dibangun tahun 1858. Pipa-pipanya berbahan timah. 1 abad kemudian, pihak penjara menyadari kalau timah merusak kesehatan. Lalu, pipa itu diganti oleh bahan perunggu. Namun pipa itu tidak dibuang karena mahal. Nah, ribuan meter pipa itu masih berada di bawah sana. Kemudian, beberapa tahun yang lalu pihak penjara mengganti lagi pipanya dengan bahan plastik. Jadi susunannya itu yang lebih murah di atas. Di malam itu juga, Michael langsung beraksi. Sebelum naik ke atas, dia membuka paket yang diberikan oleh sepupu Sucre. Dan ketika mencapai atas, penampilan dia berubah layaknya sipir. Lampu menara seketika menyala. Cukup dengan lambaian tangan saja, sekarang Michael bisa berjalan bebas di lapang. Kemudian, Michael memasuki bangsal kejiwaan. Di dalamnya, terdapat seseorang yang menyambut Michael karena tidak percaya kalau sipir mau masuk ke bangsal kejiwaan. Michael beralasan kalau dia ingin numpang ke toilet. Waktu penghitungan dimulai. Lagi dan lagi, Sucre dibuat panik karena Michael belum juga datang. Kembali ke Michael yang memasuki ruang bawah. Ketika memasuki salah satu ruangan, Michael menemukan lubang pipanya. Namun ketika dia keluar, penjaga bangsal memergokinya. Michael kembali memasuki lubang di lapang untuk kembali ke sel. Sucre sudah tidak bisa diam karena takut ketahuan. Sialnya, ketika di lorong, seorang sipir menghambat Michael. Terlebih dari itu, ini yang dialami Michael. Beruntung, sipir yang berkeliling tidak mencurigai selnya Michael. Setelah itu, Michael pun tiba dengan luka bakar di punggungnya. Sucre pun disuruh untuk melepaskan bajunya. Ketika Michael tersadar, dia sudah berada di rumah sakit. Ternyata pada malam itu, Michael dibius karena itu adalah prosedurnya. Sucre pelangap-pelongo karena dituduh sebagai pelaku pembakaran punggung Michael. Dia mencoba membela dirinya, akan tetapi jika jujur pun salah. Sarah mencoba bertanya siapa yang melakukannya. Namun, Michael tidak mau menjawabnya. Let me send back to your son. Sepupu Sucre ketakutan karena baju sipir yang dia pinjamkan berlubang.
Kebetulan juga, pada saat itu petugas pemilik bajunya pun datang. Namun, dia hanya memarahinya sebentar dan pergi. Veronica datang mengunjungi Lincoln. Di sini Lincoln bercerita ayahnya terlihat di ruang eksekusi. Namun, Veronica tidak langsung percaya. Dia menganggapnya hanya sebatas mimpi. Dengan tegas, Lincoln berkata, "Aku sangat yakin dengan apa yang aku lihat." Kellerman dan Samantha menyelidiki CCTV area rumah hakim. Ketika seorang pria menyimpan amplop bukti tersebut, Samantha langsung mengenali wajah orangnya. I know that guy. Sarah yang tidak mengetahui apa-apa tentang rencana Michael, dia menemukan potongan kain sisa dari luka Michael. Dia menduga itu adalah seragam penjaga, jadi terfikirkan juga kalau pelakunya adalah penjaga. Michael akhirnya kembali ke sel. Kabar buruknya, tato yang menyimpan peta mereka untuk kabur hilang.